Itu Ya. artinya Filipus harus mengingat Oke. apa yang diajarkan oleh Iya, Yesus. jadi gini Bang, jadi gini, kita keluar dulu dari Bible ya. Di dalam ajaran Maha Guru pun sama, artinya gini, dinyatakan bahwa menyembah Maha Guru sama dengan menyembah Tuhan. Jadi hakikatnya menyembah yang Tuhan memang itu sama-sama, melalui sarananya. iya memang sama-sama ajaran pagan ya, bagaimana tidak sama? Gimana Iya, sih? terserah, karena kita terikat sama dogma Pak. Anda terikat sama Oh, dogma oh Islam. tidak, kalau saya terikat pada Iya, perintah bukan dogma. Kalau Ibu Sri iya, terikat pada perintah perintah Allah itu, bukan dogma. ya perintah itu pasti ada interpretasi dong. Nggak Loh ya mungkin tanpa jelas. interpretasi. Ya jelas interpretasinya dari Allah. Iya. Kalau Muslim itu Oh, bukan dari bukan, manusia. Bang. Loh, Bukan. bukan bagaimana? Kalau Selamat sore. Iya, kalau interpretasi itu kita sendiri yang berinterpretasi, Oh bukan tidak Allah. bisa. Kalau Islam tidak bisa begitu. Kalau Islam jelas Oh, mana perintah bisa, Allah yang bro. kita taati. Semua Loh, interpretasi tidak bukan bisa Allah, bagaimana? kita sendiri. Loh, Wah, itu menurut ilah. Anda, kalau kita tidak, Islam Jadi itu gini, Bang. taat dan tunduk terhadap Wah, Al-Quran. kacau deh. Al-Quran itu firman Jadi Allah. debat. Loh, sampai Izin dia Bang, pajak dapat. saya boleh nambahin nggak Bang? Oh iya silakan. Izin silakan. Bang. Mohon Ya, maaf silakan. Bang sebelumnya Bang. Enggak apa-apa. Nah, Sebentar. Saya Assalamualaikum, selamat sore ya. Bang Tuan Boni sama Bang Reksi. Bang Reksi dan Bang Boni ini Muslim atau Kristen? Kristen Bang. Kristen Bang Boni. Tuan Boni. Tuan Boni ini Muslim kayaknya. Halo, buka mic-nya Bang. Dia nggak di tempat nih kayaknya nih. Bang Tuan Boni. Oke, saya turuninnya dulu. Siapa tahu nanti ada yang mau naik ya. Ya. Silakan lanjut Bang. Bang Reksi, silakan. Ya silakan Bang Resi. Oke. Sebelumnya selamat sore Bang semuanya. Ya, Sore. selamat sore. Ya, selamat sore. Mohon maaf Bang, saya tertarik untuk menyampaikan. Soalnya dari kemarin saya sudah lihat grup ini ya. Saya izin ini aja Bang. Tadi kan ada dari Abang siapa ya tadi, Muhammad Sugiyato ya. Assalamualaikum Bang Batukaran. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Silakan Bang Bang Resi. Reksi. Tadi kalau nggak salah atau mungkin saya kurang jelas tadi Abang bilang mana menyatakan kalau Yesus itu firman ya Bang ya. Iya. Suaranya kecil Bang, kayak suara minoritas Halo? Bang. Halo. Iya. Iya, Oke, ini saya jelas. boleh. Silakan. Oke, siap Bang. Itu ayatnya emang ada Bang di Alkitab. Di Yohanes 1 ayat 1 Bang. Judulnya itu firman yang telah menjadi manusia Bang. Saya izin bacain sebentar boleh Bang? Oke, siap. Silakan. Oke. Santai kalau dengan saya itu santai, silakan. Saya mendengarkan. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang sebelumnya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya lanjut Bang. Ya, silakan. Ayat ke-10. Sampai selesai. Oke, ya. siap. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baik Bang. Firman, Bang, tadi kan Yohanes 1 Biar dulu, 1 kan Bang. Iya, biar dulu Yohanes sampai selesai, 1 Bang. butir 1 sama butir kedua itu kalau sebut ke butir ke-10 Bang. Itu pertanyaan dulu saya Bang. Gini ya. Yang tadi saya minta ya Bang Reski. Jadi baca ya, suka hati Bang ya. Loncat-loncat Iya, begitu Bang. nggak apa-apa, santai aja Bang. Sebentar. Yang saya minta tadi adalah pernyataan Yesus mengaku dirinya firman. Nah, saya mau bertanya pada Anda. Yohanes 1 bab 1 sampai dengan ayat yang selesai Anda baca itu pernyataan siapa Bang? iya Yohanes. Pernyataan Bang. Yesus bukan? Nah, kan pernyataan Sebentar Yohanes. dulu Bang. Ya, yang saya siap. minta pernyataan siapa? Iya, belum selesai Bang. Saya Iya, kan maksudnya belum yang saya mohon izin. minta, iya, Oh, iya, iya. yang saya maksudnya Ini yang saya ada minta kelanjutannya pernyataan. Bang.
Iya, Ada saya tahu, kelanjutan. tapi yang saya minta pernyataan dari Yesus. Oke, siap Bang. Dan Anda menunjukkan pernyataan dari Yohanes. Masuk nggak korelasinya? Enggak, saya cuma menekankan di Yohanes itu di Iya ayat betul. 5-nya itu Pernyataan Allah. bercahaya di Iya, dalam saya kegelapan. maksud, Oke. saya maksud. Ada Saya pernyataan hafal Yesus ayat ya, itu. Bang? Oke, Saya siap, hafal Bang. ayat Ini, itu, Bang. Bang. Oke, siap, Bang. Ini saya lanjut lagi, Bang ya. Nih. Di Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Jadi Yohanes 1 itu ayat 1 itu yang menyatakan kan Yohanes, karena kan bukan merah ya Bang tulisannya. Nah, yang Ya ini Allah. Ya, selanjutnya pernyataan sudah. Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah." Udah Bang, jangan panjang-panjang Bang, aku sudah mudeng Bang. Bang Muhammad, bisa saya Ini Bang, tambahkan. ayat Nggak, sebentar, saya 19-nya Bang. mau turun sholat, jadi saya harus menyangga ini sebentar saja. Saya mau turun sholat di maghrib di sini. Ya, jadi gini, Bang Reki, sekali lagi yang saya minta pernyataan Yesus ngaku sebagai Sang Firman. Mohon maaf yang Anda sampaikan pertama tadi Yohanes 1 bukan pernyataan Yesus, dan ketika Anda menyampaikan yang Yesus katakan sendiri, nggak ada di situ mengaku dirinya adalah Sang Firman, tapi mengaku terang ya. Terang berbeda dengan Firman. Mohon maaf, apa yang Anda sampaikan menurut persepsi saya belum Mungkin kurang mengerti mendapat Bang ya. jawaban. Tidak, yang saya minta pengakuan Yesus atau klaim diri Yesus ngaku sebagai firman, bukan sebagai terang, Bang. Saya mau pengen Yesus Ya, ngaku, itu beda, akulah sang beda. terang. Ya beda. Jadi Iya. setelah itu saya mau izin Bang Deddy Wijaya, mohon maaf. Assalamualaikum, saya izin turun dulu karena waktu sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ikhwan fillah yang muslim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Izin Bang, kan tadi sebelumnya saya bacain ayat Yohanes 1 ayat 1. Emang Yesus tidak mengatakan bahwa dia itu firman, tapi Yohanes. Tapi di ayat Selamat 5 sore. Selamat sore. Selamat sore Bang. di Yohanes Kita- 1 ayat 1 itu sampai 5 itu kan menyatakan bahwa firman yang telah menjadi manusia, dan di ayat 5-nya terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di sini firman itu adalah terang, Bang. Nah, Ya. udah itu saya Udah. Saya boleh nanya nggak? Sebentar aja nanya. Baru turun lah turun. Pokoknya nanya sebentar aja. kan saya belum Sebentar, tahu, ya, Bang. silakan. Katanya Bentar tahan dulu. Oke, lanjut Bang Reksi. Oke, terima kasih Bang sebelumnya Bang. Izin Bang. Jadi pas saya sudah bacain itu, emang itu bukan perkataan dari Yesus, tapi dari Yohanes. Tapi di ayat Yohanes ayat 8:12, nah dia menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Seperti itu. Emang Bang, sebelumnya Bang, mohon maaf sebelumnya. Emang mungkin mohon maaf nih Bang, di Matius 13 ayat 11 itu menyatakan bahwa orang-orang zaman dulu itu emang banyak Bang ahli-ahli Taurat tuh yang sudah melihat mukjizat, udah melihat kuasa yang dilakukan Tuhan Yesus, banyak yang nggak percaya. Nah, tapi di ayat Matius 13 ayat 11 ini saya bacain Bang.
ayat 10 dulu Bang ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Emang semua di Alkitab itu Bang, Tuhan Yesus itu mengatakan banyak tentang perumpamaan-perumpamaan yang banyak orang tidak mengerti. Padahal dia ahli-ahli Taurat, mengerti hukum-hukum Taurat. Nah ini jawabannya. Ya, Jawab udah ya, Yesus, boleh. kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, Bang, datanglah panjangan jahat. Bang, poinnya aja Bang. Iya. Poinnya aja Bang. Iya, iya, iya. Poinnya Bang ini. Ngantri ini ngantri. Oke, siap Bang. Panjangan. Jadi Ya, intinya kepanjangan, Bang, Bang. intinya Khotbah kurang itu, Bang ini. Iya. Bang, izin Bang. Jangan Mohon khotbah maaf di Bang sini Bang. sebelum. Oke. Siap Bang, izin Nggak Bang. apa-apa, Jadi silakan. inti ayat di Matius itu Yesus Halo. menyampaikan. Sebentar Yesus Bang Tuan Boni, menyampaikan. sabar. Iya. Maaf. Ya Intinya apa? apa? Mas Intinya apa, ingatkan Bang? Bang ya Bang Resi langsung ke Siap. kesimpulannya Intinya, poinnya siap, Bang. apa? Jangan kepanjangan Oke, Bang, oke, jangan siap. khotbah. Oke, Oke. lanjut Bang. Jadi intinya Bang, disampaikan tadi yang ayat saya bacakan, bahwa semua yang Yesus katakan itu banyak tentang perumpamaan yang banyak orang tidak mengerti Bang. Itulah rahasia kerajaan sorga. Ya, Banyak ya. orang-orang ahli-ahli Taurat. Nanti saya mau nanya sama Abang Reksi ya. Oke Bang. Diulang-ulang lagi, itu Oke lagi. ya Bang Resi sebentar tahan dulu. Bang Nanti Resi saya mau nanya sama Bang kata-katanya Reksi ya. tadi. Oke, silakan Bang pemburu kebenaran. Setelah itu Bang Tuan Boni yang ingin sampaikan itu. Silakan Bang pemburu. Setelah itu Bang Tuan Boni ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Gini loh Bang, yang tadi itu dikatakan terang dunia kan. Sekarang gini loh Bang, ada Ayub di surat Ayub 25 ayat 4 sampai 6 itu gini loh Bang bunyinya. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang ada berengah. Berengah itu terus lanjutannya anak manusia yang adalah ulat. Itu satu ya Bang Reki ya. Terus kedua poin ini siapa ikut tadi Abang bilang kan siapa ikut aku Yesus ya. Ini loh Bang. Sini kan ikut tapi tidak ada perkataan bahwasanya Yesus menyatakan diri bahwa sembahlah aku. Seperti yang tadi Bang Muhammad juga bilang itu menyatakan diri aku adalah firman gitu loh. Itu ya Bang. Terus yang ketiga tentang tadi Abang bilang itu saksi Yohanes. Nah sekarang ada di Yohanes 4 ayat 44 bahwasanya Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya nabi-nabi Allah. Itu bagaimana itu menurut Bang Reksi itu bagaimana? Terus kalau mau dibilang perumpamaan gini loh Bang, yang tadi perumpamaannya Abang bilang perumpamaan. Sementara Bang di setiap ayat-ayat dari Yohanes yang saya baca itu Bang, itu apa mau dibuat perumpamaan seperti apa? Kan udah jelas juga di situ tentang Yesus berdoa, Lukas 6:12 dan banyak lagi itu. Dia berdoa di bukit malam hari. Jadi mau dibuat perumpamaan seperti apa itu kira-kira? Nah, seperti itu juga tuh Bang Os. Coba dikembalikan ke Bang Reksi atau siapa yang ini? Oke, tahan dulu Bang Reksi ya sebelum dijawab. Bang Tuan Boni tadi apa yang ingin disampaikan Bang? Atau ada yang Iya. bertanya? Terima kasih kesempatannya.
Saya mau nanya sama Rizky sih. Kan umat Kristiani kan punya kitab sucinya Bible ya, kalau kan Injil kan. Seberapa penting sih bahasa asli di Bible tuh? Kenapa nggak ditaruh gitu di misalkan kayak Quran ada teks aslinya dan terjemahannya. Kenapa di Indonesia nggak dikasih bahasa Yunani aslinya terus ada terjemahannya? Jadi nggak, kalau salah itu kita ada revisi untuk melihat oh ini salah kata gitu. Kenapa di Indonesia kok nggak gitu? Nah, jawaban Mbak Rizky itu saya mau tahu, jawaban Rizky itu apa gitu aja. Oke, udah dapat kesimpulannya ya Bang ya. Oke. Ya. Berarti ada dua kok malah pergi ya. Kabul, aduh gimana ini kabul, saya mau nanya. Ya, Aduh, ada lagi yang Kristen? Siapa yang mau nanya? Jawab sih, siapa yang saya mau jawab? Yang umat Kristen, tolong jawab. Ya, jadi walaupun ada bahasa aslinya, tetap saja kalau misalnya kalau tidak ada kosakata yang memadai, tetap saja nggak cukup, gitu kan? Enggak, saya lihat banyak perbedaan bahasa dari Bible itu ya, bahasa Yunani ke Indonesia itu banyak banget perbedaan. Ya, walaupun ada teks aslinya bahasa Ibrani ataupun apapun, kalau kita tidak mampu memvalidasinya, itu percuma saja. Orang memikirin bahasa asli, tapi nggak memikirkan validasi. Ini parah banget. Enggak gini, tolong bentar. Buat yang para anak muda sekarang belajar gitu kan, kalau nggak ada rujukan, dia mau belajar itu kemana nyari bahasa asli itu yang buat rujukan. Jadi kan tahu, jadi bisa belajar bahasa Yunaninya ini aslinya, jadi kan bisa dihafalkan. Kalau coba bahasa Indonesia kan susah ntar ya mau cari bahasa asli. Kalau Al-Quran kan bisa, oh bahasa aslinya gini kalau dibaca gitu kan, jadi tahu. Kalau sampai sekarang nggak ada yang dibikin bahasa aslinya, susah ntar sampai kapan pun susah ntar, cuma kalau terjemahan bahasa Indonesia doang. Itu sih menurut saya, keluhan saya itu sih. Tapi kalau buat saya percuma aja ada bahasa aslinya kalau nggak mampu memvalidasi. Bahasa yang terjemahan pun bisa kok kita pahami ya, selama kita punya nggak gitu maksudnya ya, nggak gitu maksudnya ya. Kalau saya nggak setuju harus selalu bahasa asli. Mungkin untuk hal-hal tertentu bolehlah, kalau yang nggak ada terjemahannya ya, nggak ada punya kosakatanya, bolehlah disertakan. Bukan semuanya harus dimasukkan. Waduh, repot banget semua harus dimasukkan. Tapi maaf saya potong, maaf. Tapi menurut saya itu sih faktor ada sengajaan sih. Kalau menurut saya ya, sengaja nggak dikasih bahasa aslinya sih. Bang Tuan Boni. Menurut saya. Jawabannya cukup ya Bang Tuan Boni. Lanjut ke yang tadi. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Langsung ke tadi aja tuh, ya kembali ke yang tadi. Silakan Bang pemburu kebenaran. Oke, silakan sama Kosansan itu yang tadi. Lanjut yang tadi Bang. Nah, jadi di situ yang si Reksi tadi bilang itu tentang perumpamaan itu, yang dimaksud itu perumpamaan apa? Karena kan di situ banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Dan satu-satunya Allah itu dan udah banyak ini. Ada ayat juga menyatakan bahwasanya saya terangkan dikit Pak ya. Jadi Allah Bapa beda dengan Yesus. Ya beda. Tapi esensinya sama. Allah Bapa juga beda dengan kita semua, tapi esensi kita semua hakikatnya ya, itu esensinya sama dengan Allah Bapa. Tidak sama secara identik Pak ya. Ingat ya, tidak sama secara identik. Yesus pun hakikatnya adalah firman, dan firman tidak identik dengan Allah Bapa. Ibaratnya dia itu maha cahaya dan kita semua adalah cahaya juga. Gitu aja bedanya. Tidak identik, Pak. Tapi satu esensi gitu, Pak. Ini loh Pak Sansan. Sekarang kita masuk di Markus 12 ayat 9. Markus 12 ayat 29 ya. Bacakan. Ini menyatakan di sini Tuhan Allah kita itu Esa. Markus 12:32. Tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Ya kan? Ini tidak menyebutkan Yesus ya di sini. Iya. Lukas 10:21, Tuhan langit dan bumi. Ya. Yohanes 17 ayat 3, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba. Jadi di sini mau dikata perumpamaan seperti apa, bahasa-bahasa yang sudah jelas seperti itu kira-kira. Oke. Ya, yang perlu digarisbawahi, Allah Bapa itu bukan suatu kepribadian ya. Jangan menganggap Allah Bapa itu suatu kepribadian. Dan dia bukan objek. Bukan objek pikiran manusia maksud saya. Kalau kita masih menafsirkan Allah Bapa itu objek pikiran manusia,
maka kita sudah menyamakan dia dengan makhluknya yang merupakan objek-objek pikiran Oke, manusia. saya tangkap tadi yang pikiran manusia Pak ya, ntar dulu. Ya. Kalau pikiran manusia itu Pak, saya tidak berbicara tentang asumsi saya. Saya berbicara Ya. tentang yang ada di dalam Alkitab gitu loh. Kan Ya. itu saya nggak memberi asumsi ke Bapak gitu loh kan. Bukan asumsi yang saya bawa ini. Iya. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya Pak ya, mau kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, mau kita menyembah Allah Bapa sebagai produk imajiner pikiran kita, kedua-duanya sama, asalkan dia bisa menumbuhkan cinta dan kebijaksanaan dalam hati kita semua. Jadi itu tujuan praktisnya. Ya, gini loh Pak, kalau menurut Bapak nggak bisa Pak. Karena kan ini ayat ayat Alkitab gitu loh. Jadi dia harus berbanding dengan jawaban dalil gitu loh Pak. Jadi istilahnya seperti itu. Oke. Ya, kan? Jadi gini Bang. Kita jangan berharap bahwa kita menyembah Allah, lalu dengan penyembahan kita itu berarti kita bisa sampai pada Allah. Saya tidak setuju dengan kalimat semacam itu ya. Jadi kita hanya bisa sampai pada Allah jika kita mengikuti utusan Allah, yaitu para nabi atau maha guru zaman sekarang. Itu cara satu-satunya kita pulang ke Allah. Tidak ada yang lain. Seperti itu. Jadi menurut Bapak tadi utusan kan? Bapak sendiri kan yang bilang utusan. Sekarang gini loh Pak, gini. Saya kasih ini kita bisa pakai logika berbanding sama ya. Sekarang gini loh Pak, saya utus ke Pak Sansan. Misalnya Pak Sansan perempuan ya. Saya utus ke ini saya sama Pak Sansan misalnya temenan nih ya. Saya utus. Apakah Pak Sansan bisa jadi saya? Sementara saya laki-laki. Dan faktor kedua gini loh Pak. Di saat utusan itu misalnya ya Pak. Ini Tuhan di surga. Taruhlah di kata Bapak di surga ya. Tuhan utus yaitu. Iya kan? Iya. Jadi di sini di saat Tuhan utus Yesus itu gitu. Itu kan utusan ya Pak ya. Dan banyak ayat menjelaskan bahwasanya kita masuk di pengusiran setan ya. Nah, di situ kan diberi kuasa roh. Iya. Seandainya kalau Yesus tidak diberi kuasa, berarti setannya nggak lari kan Pak? Oh, tidak kan nggak begitu, diberi Pak. kuasa. Tidak. Sorry ya. Iya, maksudnya begini loh Pak. Saya bawa tentang dalil ya, bukan enggak itu saya kan diberi di situ diberi kuasa gitu loh kan. Saya ngerti Pak. Hakikat Yesus adalah satu esensi dengan Tuhan loh ya. Jadi ketika Yesus berkata, "Aku tidak bisa berbuat apapun tanpa Allah," maknanya adalah aku di situ adalah jasmani Yesus. Jasmani Yesus tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, tanpa sejati Yesus. Itu maknanya Pak ya. Jadi kita jangan melihat kemanusiaan Yesus, tapi kesejatian Yesus. Kata aku di dalam kalimat itu adalah kemanusiaan Yesus. Itu untuk apa? Untuk supaya dia mengajar murid-murid, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan itu bukanlah kejasmanian Yesus, melainkan sesuatu di belakang itu yang tidak terlihat itu. Jadi kealahannya atau kefirmanannya itu tidak terlihat mata jasmani. Ya berarti jadi poinnya memang tidak bisa ya Pak berbuat apa-apa tanpa kuasa dari Bapak kan gitu kan? Inti poinnya kan seperti itu ya Pak ya? Tidak Pak. Jadi gini Pak ya, saya udah bilang Pak, esensi Yesus bukanlah jasmani, melainkan Allah itu sendiri. Karena esensinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Percikan api itu bisa membakar seluruh hutan. Pak, kalau esensi dirinya sendiri Pak, kenapa harus berdoa juga Pak? Gitu loh. Ya, berdoa kan itu jasmani Pak. Kalau Bapak tentang Iya. Kalau saya menafsirkan berdoa. Tidak perlu berdoa kan Pak? Kalau misalnya Bapak tadi mengkaitkan tentang esensi Tuhan yang di surga. Tapi tidak perlu berdoa juga. Saya terangkan Pak ya. Doa itu gunanya untuk memusatkan dirinya pada kesejatiannya. Pada firman itu. Itu maksudnya doa. Tanpa dia memusatkan pada kesejatiannya firman itu, dia tidak punya kuasa apa-apa. Gitu Pak ya. Pak Sansa, boleh nanya? Silakan. Yang berarti yang Bapak sembah itu Yesusnya atau Bapaknya atau wujud Yesusnya atau Bapaknya? Yang mana yang Bapak bayangkan saat disembah itu yang mana itu? Pertanyaan saya itu. Coba. Bagus pertanyaannya. Gini Bang ya, karena firman itu tidak dapat dikenal oleh otak dan panca indera, maka yang harus disembah adalah perwujudannya sebagai manusia itu. Karena hakikat dari manusia atau
perwujudan itu adalah firman itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Berarti wujudnya itu manusia. Berarti Bapak nyembah manusianya gitu kah? Oh, salah. Karena Terus? sebentar dong. Karena hakikat Tuhan ya, karena hakikat Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita jangan melihat apa yang tampak, tapi apa yang tidak tampak. Namun Ayatnya ada nggak? Yesus adalah firman. Ayatnya enggak. Yesus adalah firman. Ada nggak ayat? Saya nggak ada deh. Kalimatnya gini, firman itu telah menjadi manusia. Ayatnya seperti itu, Bang. Firman itu telah Disebutkan Yesus, manusia. itu jadi daging, bukan Yesus. Firman telah menjadi daging. Iya, firman telah menjadi daging dan bersama-sama dengan kita, itu kan? Oke. Betul, firman telah menjadi daging dan dia diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Saya bingung loh Pak, gini loh. Hmm. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau Iya. sekiranya mungkin biarlah cawan ini selalu daripadaku, tetapi janganlah Permisi, seperti saya yang mau kau turun dulu kehendaki, ya. Terima kasih Iya. admin, terima kasih. melainkan seperti Ya, Iya. ini ada Oke. iya maksudnya. Makanya saya Yang kata, kehendaki gitu loh. saya tahu Pak. Jadi gini ya. Tadi saya udah bilang esensi Yesus adalah Tuhan, tapi tidak bisa disamakan antara Allah Bapa dengan Yesus. Walaupun satu esensi. Percikan api dengan api unggun. Beda. Tetap beda. Oke. Nah, ini gini Pak, kalau mau pakai logika Pak, nggak bisa pakai logika yang nggak berbanding ini loh. Jadi pertanyaan udah ini, maksudnya itu udah jelas gitu. Itu udah maksudnya dalam artian pembaca itu nggak usah pakai. Iya. Iya, Bapak Iya. percaya nggak bahwa Allah Bapa itu bukan suatu kepribadian? Percaya nggak? Artinya ketika misalnya saya nih, memusatkan diri dengan berdoa pada Allah Bapa, maka saya bukan sedang menyembah Allah Bapa yang berpribadi. Anda percaya nggak di situ? Saya pun bisa berdoa pada Allah Bapa yang non pribadi itu. Dan bisa saja ditanggapi oleh Allah Bapa yang non pribadi itu. Karena hakikatnya ketika orang masuk ke dimensi Tuhan, dia bisa mendengar doa-doa manusia. Seperti Master Cingai atau para suci manapun bisa mendengar doa-doa manusia. Sadis. Mantap, Gitu ya. Sansan baru denger Sansan selantang Jadi yang- segagah ini. Jadi yang mendengarkan doa kita itu bukan Allah yang maha tinggi, nggak ada urusannya. Allah yang maha tinggi itu bukan sebuah kepribadian. Jangan dimaknai kepribadian. Aduh, bingung juga Pak ini. Ya memang bingung karena memang dia di luar jangkauan pikiran manusia. Tapi jalannya kita harus tetap melalui utusan Tuhan itu kalau mau pulang ke Tuhan Sansan, itu. Kosansan udah kemana-mana itu Kosansan. Iya. Udah melebar kemana-mana itu Kosansan itu. Fokus. Biar klimaks ini. Saya Oh, karena iya, ntar lagi biar maghrib klimaks, juga ya. di sini kan, dan nunggu maghrib saya. Iya, saya sambil menantikan maghrib. Iya. Lanjut Kosansan sama Pak pengamaan ini. Oke. Iya, jadi ketuhanan kita tidak boleh memaknai dia adalah suatu entitas. Ini ajaran Maha Guru ya, Tuhan yang Maha Tinggi bukanlah entitas, bukanlah suatu Larinya ke kepribadian. Maha Guru. Yang dibahas itu Yesus bukan Oh Guru Yesus ya, Cinghai. Yesus ya, oke Yesus. Sekat loh Anda loh kalau ngebahas Oke, itu. Yesus Ini kan ya. fokusnya kan Yesus oh ya, Kristus selamat sore ya si Pak Richard Ishak, selamat bergabung ya. Iya, halo Bang Fokus Dino. ke Yesus Halo saja. teman-teman. Iya Yesus ya. Ya, jadi ketika Yesus berdoa pada Allah Bapa, jangan dimaknai Allah Bapa itu suatu pribadi. Enggak, dia memusatkan pikiran pada kekuatan rohani itu. Jangan dimaknai Allah Bapa pribadi. Enggak ada yang pribadi di sana. Makanya ketika Petrus berkata, "Engkau Mesias anak Allah." Yesus berkata, "Sesungguhnya bukan engkau yang mengatakannya Petrus, melainkan Bapamu di surga." Bukan berarti Allah Bapa membisiki pada Petrus, "Hei Petrus, itu Yesua itu sebetulnya Mesias loh." Enggak begitu, bukan. Itu bicara tentang kesadaran gitu ya. Ini loh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dokter. Assalamualaikum, Selamat bergabung Pak. Pak Dokter. Assalamualaikum. Bang Richard. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ini loh Pak Dokter. Sansan. Masuk. Ya. Pak Sansan, ini Suaranya loh. siapa nih? Masih Salam. Belum masuk ya? Aduh, suaranya hancur. Coba, kayaknya dari Pak Dokter ini. Feedback. Coba. Pak Dokter Oh, feedback. feedback. Oh iya, coba Pak Dokter saya turunkan dulu baru naik lagi Pak Dokter ya. Feedback ini Pak Dokter ini.
Habis itu naik lagi Pak Dokter. Ini Pak Dokternya pakai apa? Dan coba bisa baca Pak Sansan. Ya. Pak Sansan bisa baca Matius 19 ayat 16-17. Coba Bapak baca. Di situ Bacakan Yesus aja, saya menyembah nggak pegang. Allah. Coba Bapak. Saya Oke, nggak saya baca pegang ya. itunya, Pak. Matius 19 ayat 17 coba ya. Matius berapa? 19. 17. Udah. Sini saya Iya. bukakan ya. Matius 19 Tunggu dulu. 17 Pak. Saya nyalain lampu dulu. Matius 19:17. Aduh. Matius 19:17, sabar ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak 16 Dokter. sampai 17 Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Matius. Ya, assalamualaikum. 19. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matius berapa tadi, Bang? Matius 16-17 Bang. Sama Markus 12. 12, Oke, saya bacakan ya. Sabar. Saya bacakan dulu ya. Oke. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang Внимание! apa yang Через baik? несколько секунд Apa yang baik? начнется Hanya рейд satu Союза. yang baik. Tetapi Просим jika вас engkau выйти ingin из masuk ke dalam конференции, hidup, пока вам не turutilah настал. segala perintah Allah." Demikian, Bang. turutilah segala perintah Allah di situ. Bang, coba Bang lanjut di Oke, sebentar ya. Markus 12:9 ya. Bang. Bentar. Oke, Markus 12 kusir ke-9. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh Tuan kebun anggur itu? Dia akan datang Markus 12 ayat 29. Oh, 29. Sorry. Saya bacanya di 9 lagi, betul ke 9. 29 ya. Sorry ya. Oke. Ya. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Demikian, Bang. Itu gimana coba Pak Sansan? Harus memakai logika yang mana lagi harus ayat itu udah jelas seperti itu. Itu loh. Iya. Betul, Pak. Tuhan itu esa, tidak terbagi-bagi. Terus apa masalahnya? Nah, terus di situ ada menyatakan diri kah Yesus adalah Tuhan, Pak? Ya, ketika dikatakan sebetulnya Yesus itu bukan pribadi loh, Pak. Ya, makanya hakikat Yesus adalah firman, bukan kepribadian. Ingat lo ya, firman bukan kepribadian. Firman itu telah menjadi manusia. Yang berkepribadian adalah manusia, bukan firman. Hakikat Tuhan bukan kepribadian. Kita kalau susah menerjemahkannya, kita masukkan aja ke alam atom, Pak. Atom bukan Tuhan, tapi penggambaran Tuhan itu seperti atom atau atomnya atom gitu, Pak. Enggak Ya. gini loh, Pak. Itu ayat udah jelas. Gini loh. Nah, coba Bang Det, kita lanjut di 2 Korintus 1 sampai 3, Bang Det. Berapa? 2 Korintus 1 sampai 3. 2 Korintus. Ini di sini maknanya Yesus mengenapi Taurat, Pak. Tetapi di sini Paulus menyembah Yesus. Sementara di Matius 19 itu menyatakan menyembah Allah, gitu loh. Tapi di sini di 2 Korintus 1 sampai 3 sama Roma 8 sampai ayat 3 Roma 8 ayat 39 di situ menyembah sudah menyembah Yesus di situ, Pak, disuruh menyembah Yesus gitu loh. Nah, sementara yang jadi gimana ini, Pak, dari ayat Matius itu tadi Yesus menyembah Allah, terus di sini udah masuk di Paulus ini 2 Korintus 1:3 itu udah lain lagi ceritanya itu, Pak Sansan. Coba lah bisa. Iya. Nanti Terus coba harus baca dulu ya. Maksudnya apa, Pak? Bisa nggak diterangkan, narasikan, Pak?
Coba ntar nanti dibaca Bang Dedi dulu. 2 Korintus berapa sih, Bang? 2 Korintus 1 sampai 3. 2 Korintus 1. Ya. 2 Korintus 1. 2 Korintus berapa, Bang? 2 Korintus 1 berapa kan gitu. Ayat 3 ya. 2 Korintus 1 ayat 3, Bang. Oh, 2 Korintus 1 ayat 3 Oke. Ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Demikian Bang bunyi ayat tersebut, Bang. Nah, jadi Ban Sansan di sini di Matius. Tar ya. Di Matius sama di Markus tadi. Maaf jangan sampai kita kepleset di ayat tadi ya. Di situ Yesus menyatakan sembahlah Allah. Tetapi dimasuk di Korintus 1 3 tadi udah disebut Yesus di situ, Pak. Coba gimana? Betul. Sementara Yesus menyembah Allah loh. Terus salahnya di mana? Nah, Yesus menyembah Allah di sini, terus di situ di Roma 3 itu Yesus jadi Tuhan. Lalu gimana? Yesus sendiri maksud menyatakan Anda itu begitu. kontradiksi. Maksud Anda kontradiksi bukan? Ya kalau iya makanya gitu loh. Kan di situ Yesus sembah Tuhan, sembah Allah. Di situ kan menegaskan bahasanya Tuhan itu esa gitu loh. Tetapi di sini masuk di 2 Korintus 1 ayat 3 itu sudah jadi Yesus sudah Tuhan. Nah, di sini maknanya gini loh, Pak. Gini loh, ntar ya. Di sini kan Yesus menggenapi Taurat. Gitu. Ya kan? Nah, masuk di Paulus dituhankan Yesus gitu loh. Gimana itu menurut pendapat Pak Sansan itu seperti apa coba? Ya, jadi manusia tidak mungkin dapat menyembah sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran dan panca indera. Karena itulah Tuhan yang Maha Tinggi itu hadir melalui sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, yaitu putusan Tuhan itu. Karena hakikat putusan Tuhan bukan lain dari Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Kita tidak mungkin menyembah sesuatu yang nggak tertangkap oleh pikiran dan panca indera itu. Nggak mungkin, nggak terjangkau. Oke. Mantap, Sansan. Baru paham dia nih kalau begini. Gini, Bang Samsam bisa tambah sedikit. Mari Pak Dokter. Silakan. Oke, silakan. Sedikit Pak Samsam. Memang dalam kondisi kita tidak mampu menangkap Dia yang Maha Pencipta, tetapi apakah Anda yakin yang Maha Pencipta tidak mengetahui apa yang kita kerjakan? Sekarang dibalik. Iya. Nah, dia Maha mengetahui, Pak. Namun hakikatnya Kenapa Anda melarang pada saat kondisi apa yang saya kerjakan dia tahu? Jadi gini Bang, yang Maha Tinggi bukan suatu kepribadian. Jadi ketika saya katakan dia tahu, jangan alihkan pengertian, jangan alihkan kepribadian. Sekarang apakah pada saat saya menyebut Sang Maha Pencipta itu, dia mengetahui bahwa saya menyembah kepada mereka, kepada beliau itu? Ya, dia mengetahui. Nah, apa salahnya? Kenapa saya tidak harus salah, Pak. Iya. Kenapa saya mengetahui, melogikakan, membentuk sesuatu baru saya bisa menyembah? Yang saya sembah tahu kok. Oke, jadi gini Pak, tolong dengarkan, jangan dipotong Pak ya. Saya sudah bilang, seorang Muslim pun ketika menyembah Allahnya dan itu bisa mewujudkan cinta dan kebijaksanaan di dalam hatinya, itu adalah benar. Ya. Artinya karena Tuhan itu bukan suatu kepribadian, maka kita hanya bisa melakukan langkah-langkah praktis di mana itu bisa mendekatkan kita pada Tuhan yang tidak terjangkau itu, Pak. Karena metodenya bertahap, nggak mungkin melompat langsung ke Tuhan yang Maha Tinggi. Dan jalan pulang ke Tuhan hanya bisa kita dapatkan melalui seorang utusan Tuhan, bukan melalui produk imajiner kita. Nggak mungkin pernah bisa terjangkau itu. Iya. Sepakat. Ada utusan Tuhan, saya percaya kok, Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Jadi maksudku begini Pak, kita hanya bisa mendapatkan jalan keselamatan yang kekal
Kalau dalam Ya. ajaran saya itu harus melalui utusan Tuhan yang hidup Benar. secara jasmani. Saat ini bukan yang dulu-dulu, bukan. Karena ketika yang dulu-dulu sudah dibukukan pada ratusan Oke. tahun telah lewat, itu tidak bisa lagi. Oke. Aku Tidak boleh tambahin, teman-teman. Aku boleh tambahin biar Silakan, kalian lebih paham silakan. lagi. Sebelum itu sedikit kau Sansang, bukan utusan itu yang disembah, tetapi ajarannya yang telah sempurna itu yang menjadi tuntunan. Jadi sangat keliru kau Sansang kalau mengatakan orang yang masih hidup itu menjadi rujukan, sementara ajarannya tetap ada. Berarti orang yang sudah tidak ada ajarannya tetap dilaksanakan, artinya orang itu seperti masih ada. Apa bedanya? Ya, nggak apa-apa lah. Nah, bukan utusan itu yang saya sembah, tetapi nggak apa-apa. menjadi jalan tuntunan untuk menuju kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana? Sepakat? Tidak, kita sepakat untuk tidak sepakat, Pak. Silakan Pak Richard, Pak. Oke, aku beri analogi biar kalian paham ya. Ya. Untuk Pak Dokter Ya. juga nih. Pak Dokter kan punya anak. Dan Pak Dokter juga dulu Oke, sorry ya semua yang di Komal tadi terputus, terpental. Nah, ya, ini efek Kosansan ini, jadi kepental semua. Silakan naik lagi Pak Dokter, Kosansan tadi siapa tadi? Richard, Bang Abu, semua. Oke, kepental nih efek Kosansan ini. Bergabung lagi nih. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gantian nanti Bang, ntar lagi saya maghrib di sini ya. Iya nggak apa-apa. Yang penting maghrib dulu. Siap Bang. Gak apa-apa nanti. Sulit. Sama kok Sansan itu susah. Dia bukan oten. yang melahirkanmu itu. Firman, makanya dengerin. Itu apakah di dalam Bible itu ada kata firman tidak? Itu kan menggunakan bahasanya orang, kemudian diterjemahkan semau-maunya sendiri. Firman itu adalah perkataan Allah. Di dalam bahasa Ibrani sendiri, di dalam bahasanya Yesus sendiri, firman itu adalah dabar Elohim. Kalau firman itu adalah dabar Elohim, perkataan Elohim. Kenapa ini setelah bahasa Yesus diterjemahkan ke dalam bahasa Greek yang kemudian digunakan oleh PB, oleh original teks PB? Kenapa ini firman jadi Allah itu sendiri, jadi Elohim itu sendiri? Dari mana itu? Saya terangkan ya. Oke, terima kasih Kak Michan. Oke. Oh, ada Bang Nevlos nih. Halo Bang, salam Bang. Lama kita nggak ketemu nih Bang Nevlos. Lama kita nggak ketemu Bang Nevlos. Oke. Thank you Mbak Michan atas waktunya. Thank you Mbak Michan atas waktunya. Logos itu ada dua Kak. Satu logos proporikos, satunya lagi logos ediatheos. Nah, yang kita lagi ngobrol ini adalah logos proporikos. Logos yang berupa ucapan. Kata-katanya itu. Logos ediatheos itu bicara soal apa? Kata-kata di dalam diri, atau kita sebut logika, atau kita sebut nalar. Nalar Mbak Michan, menurut Mbak Michan atau bukan? Saya tanya. Kenapa? Tubuh Mbak Michan atau bukan? Saya tanya. Iya. Oke. Nalar Mbak Michan atau bukan? Iya. Berarti nalar Allah atau bukan? Oh, tidak bisa Bukan. disamakan karena Allah itu Nah. tidak seperti ciptaannya. Sebentar, Bukan. kalau Bukan. Bang
kan seperti itu. Bang JK, Bang JK, sebentar. Kalau Bang, sebentar dulu. Kalau Bang Jack mengatakan, sebentar dulu, Bang pembela TikTok. Kalau Bang Jack mengatakan nalar Allah itu adalah Allah itu sendiri, artinya Bang Jack akan menyamakan Allah dengan ciptaannya. Nanti akan kena tempeleng dengan Bible sendiri. Nggak bisa, Bang. Itu manis sekali, bagus sekali, Mbak. Iya. Ada nalar Allah itu adalah ciptaan gitu. Luar biasa loh, Mbak. Anda mengklaim seperti itu. Nalar Allah adalah ciptaan. Anda dengan lantang loh. Dengerin, karena kamu sedang membandingkan antara pencipta dan ciptaan. Nggak sama, Anda Bang. salah. Yang pertama gini, saya sampaikan Anda salah. Kenapa salah? Izinkan saya bicara. Saya sudah dengar Anda. Kenapa Anda mengatakan nalar Allah adalah ciptaan? Berarti kalau Anda mengatakan nalar Allah adalah ciptaan, ketika Allah ada, dia dia nggak punya nalar. Dia harus cipta nalar dulu. Kita sedang tidak sedang bandingkan berbicara dengan nalar Yohanes Allah. 1 ayat 2. Yohanes 1 ayat 2. Oke ya, saya bacakan Yohanes 1 ayat 2. Mau sampai di mana kamu menyamakan Yesus dengan Allah? Gue jabanin Iya. gitu. Iya, mana? Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nalar Allah pada mulanya bersama-sama dengan berapa? Yohanes berapa? Enggak. Ketika Mbak mau mengatakan bahwa duluan Allah daripada nalarnya. Yohanes berapa? Sebentar. Yohanes ini berapa? 3 kali loh poin kita Anda. kupas. 1 poin Anda Yohanes mengatakan nalar Allah itu ciptaan. Anda tadi mengatakan loh, nalar kamu Allah mengatakan itu ciptaan. nalar Allah ciptaan mana? Loh kan? Enggak bisa. Kamu jangan mengatakan Anda yang mengatakan. siapa Loh, kamu bertanya saya tentang setiap aku? debat saya Nggak catat, bisa. Mbak. Oke, menurut Anda nalar Allah itu ciptaan atau bukan? Oke, menurut Kamu Anda ciptaan bertanya atau bukan? nalar aku Silakan. tadi. Kamu tadi bertanya nalar aku. Betul. Ya kan, Setelah itu kan kamu saya mencoba. Kamu mencoba. Makanya Umi katakan, kamu akan mencoba menyamakan antara pencipta dan ciptaan. Kamu akan ditempeleng oleh kitab kamu sendiri. Nah, justru, yang ada kayak begitu. Nggak bisa. Kamu nggak bisa itu tidak segambar menyamakan. dengan Nggak Tuhan, bisa. maka bukan Tuhan pencipta itulah Nggak pencipta bisa. ciptaan. Kamu menyamakan antara pencipta dan ciptaan. Oke, Nanti kamu akan berarti ditempeleng menurut dengan Anda, kitab kamu sendiri. Kejadian Iya. 1 ayat 26 itu bicara apa coba? Bagaimana Allah menciptakan Bang Uco, itu pakai aplikasi apa? Gambarnya itu bukan gambar Allah. Kamu Oke. itu yang gagal paham kamu. Yahudi mengatakan di dalam the Jews apa namanya? Enggak mengenai masalah penciptaan. Salah. Kamu gagal paham tentang Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya Dia. Jadi kamu berpikir bahwa Allah itu sama dengan rupa manusia. Enggak banget, ntar kamu kena tempeleng lagi kitab kamu. Oke, Anda mengatakan Allah nggak sama dengan ciptaannya. Allah menciptakan manusia bukan dalam gambarnya ya. Oke, saya kasih contoh nih. Silakan. Dalam The Jews Legend, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan seperti ini. Para malaikat ketika Adam diciptakan, mereka berkatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kepada siapa? Kepada Adam. Iya, memang kalau Adam dikatakan kudus salah. Tuhan kalau Adam dikatakan kudus salah. Kalau Adam dikatakan kudus salah enggak? Kudus itu apa sih? Itu kudus adalah apa? Pujian kepada Allah. Kudus apa? Gue tanya kudus apa? Kudus itu apa? Malaikat itu berkata kudus, kudus, kudus. Iya, kudus itu apa? Itu adalah kudus pujian kepada Allah. Iya, kudus itu apa? Itu adalah pujian kepada Allah. Iya, pujian kepada Allah. Yang Kudus mereka itu apa puji artinya? bukan Allah, tetapi Adam. Masalahnya di situ. Kudus, Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia di dalam gambarnya. Gue tanya, arti kudus apa? Tenang. Sebentar, Kamu gantian ini satu-satu. kalau ditanya bukannya menjawab. Kudus apa? Dari tadi ini orang ditanya bukannya menjawab. Ini kudus apa? Mute dulu Pak Amir. Mute semua dulu, gantian. Dari tadi, sebentar penunggang kuda, sebentar Bang, sebentar. Bentar, biarin aja. Dari tadi kamu kalau ditanya mana dalilnya yang menyatakan Yesus ini menyatakan bahwa ini 100% manusia, 100% Tuhan. Kamu lari ke Matius 22, kamu lari ke Ibrani 1 ayat 8. Ini jawaban semacam apa coba kayak begitu? Kamu sendiri tadi mengatakan, sebentar.
Bentar Jack, Silakan. kamu sendiri mengatakan saya bisa memberikan jawaban itu yang langsung keluar dari mulut Yesus sendiri. Ternyata yang dijawab apa? Matius. Di mana di sana Yesus mengatakan? Bentar Bang Rasta, tolong ditutup dulu suaranya jadi double. Bang Rasta kalau dibuka. Oke. Kamu mengatakan saya bisa menjawab itu, membuktikan kalau dua natur Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Begitu kan? Nah, terus tadi apa? Kamu menjawab Matius. Di mana ada Matius yang Yesus mengatakan bahwa aku ini 100% manusia, 100% Tuhan. Kemudian lari ke Ibrani. Apalagi Ibrani? Apakah Ibrani perkataan Yesus? No, tidak. Itu kamu udah ngawur. Ya. Sekarang kamu ditanya, apa sih menurut kamu kudus itu? Kamu jawabnya itu pujian pada Tuhan. Kudus itu yang aku kasih tahu. Kudus itu adalah suci. Arti kudus adalah suci. Apakah saat Allah menciptakan Adam, apakah Adam ini tidak kudus, tidak suci? Kalau Allah itu sifatnya maha kudus, dia maha suci. Yang pertanyaannya suci ini apa? Suci ini artinya kudus ini artinya. Saya tanggapi dulu. Sebentar bang. Biar selesai satu-satu dulu. Jadi yang dikatakan kudus tadi artinya suci. Apakah Adam pada saat diciptakan oleh Allah tidak suci? Tidak boleh mengatakan malaikat ini kepada Adam dia suci. Suci, Adam itu pertama kali diciptakan Allah suci. Di mana salahnya? Bu. Oke, Cukup sudah, kita diskusi aja. Oke, makasih. Oke, Jadi, thank you, Kak. Saya tanggapi ya, Kak. Jadi seperti itu. Thank you. Ketika saya tanggapi kalau dulu. Mbak membuka dari Legend of the Jews. Oke? Oh, ya silakan monggo, Kak. Oh, ya silakan. Oke, saya tanggapi tahan tentang firman tadi. Nah, di sini kita harus tahu membedakan. Kalau kita bicara Allah Bapa artinya kekuasaan, kemuliaan. Kemudian Allah Bapa itu punya firman. Firman itu seperti apa? Akan jadi pertanyaan. Di dalam diri Allah Bapa itu punya firman. Firman yang berada dalam diri. Firman itu seperti apa? Firman itu hikmat Allah. Pengetahuan Allah. Nah, pengetahuan Allah, hikmat Allah yang keluar nusul menjadi manusia seperti itu. Jadi menurut saya oke ya Kak, tidak bisa dipisahkan. Hikmat Allah itu tidak bisa dipisahkan seperti itu, mengatur. Siap Kak, siap. Oke, saya lanjutkan ya Kak. Terima kasih. Demikian saya kutip pernyataan Mbak Umi ya. Mbak Umi mengatakan, apakah malaikat mengatakan Adam itu kudus salah? Nah, mohon maaf, ini Mbak Umi belum membaca lengkap Legend of the Jews. Di dalam Legend of the Jews, di situ dikatakan malaikat itu salah. Mereka mengatakan kudus, kudus, kudus kepada Allah. Nah, yang ada di situ adalah Adam. Nah, mereka salah mengira Adam adalah Allah. Kemudian, ketika dikatakan bahwa Tuhan membuat Adam tidur, karena dia akan diambil rusuknya. Di situ mereka baru sadar, loh, itu ternyata Adam. Berarti tadi kita salah menyembah. Jadi jelas bagaimana Allah menciptakan kita di dalam gambarnya. Kemudian balik lagi kepada firman. Saya sampaikan ya, Mbak, referensinya dari mana? Legend of the Jews. Jadi Mbak buka ya Kejadian 1 ayat 26 di Sefaria. Nah, di Sefaria nanti Mbak buka tafsir dalam Legend of the Jews. Sefaria ya, bukan Sefafafa, bukan, tapi Sefaria. Iyalah, orang Kristen pakainya Sefaria apalagi. Terus ya duluan kami daripada ortodok Yahudi, Mbak. Oke, saya lanjut ya. Kata siapa? Ortodok Yahudi baru ada abad pertengahan. Kami sudah ada di abad pertama. Oke, saya lanjut ya Mbak ya. Ini Bang, bagaimana? Sebentar Bang, Abang biar sebentar dulu, Abang biar nggak meluas kemana-mana, ngelebar kemana-mana. Sebetulnya pertanyaan aku tuh simple Bang. Ya, nggak apa-apa, karena pertanyaan aku tuh simpel. Abang larinya kemana-mana. Mana ayatnya yang menunjukkan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Sesimpel itu loh. Ini kalau Yesus mengatakan dua natur, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Ini kan menunjukkan kesetaraan. Kalau Yesus itu setara dengan Allah. Begitu kan? Padahal di dalam Yohanes 14 ayat 28 sendiri, Yesus mengatakan sebab Bapakku adalah lebih besar daripada aku.
Kamu sudah mendengar apa yang kukatakan kepadamu, bahwa aku akan pergi, tetapi aku akan kembali lagi kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan gembira sebab aku pergi kepada Sang Bapa, karena Sang Bapa lebih besar daripada aku. Tidak ada kesetaraan. Kalau berbicara dua natur, ini berbicara tentang kesetaraan. Dan Yesus sudah menolak itu tentang kesetaraan itu. Makanya kenapa Umi katakan, kesetaraan dua natur Yesus ini tidak ada di dalam Bible. Adanya karena kesetaraan dua natur Yesus ini adalah hasil daripada konsili Kalsedon. Kok nggak percaya sih? Ini seharusnya teman-teman Kristen lebih tahu loh. Oke, Karena Yesus sudahkah? tidak pernah setara dengan Bapa. Ayo, jadikan lagi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Jadi di sini ya. Atur Kang Abi ya. Apa Pak Amir? Halo Pak Amir, Enggak, bagaimana? Kang Abi biar atur waktunya itu. Oh, nggih. Ya. Boleh Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Oke, jadi gini. Apa yang ditekankan dalam Konsili Kalsedon itu tidak keluar dari background yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Jadi gini, apa sih kenapa kok orang anti dengan konsili gitu loh? Kok orang anti dengan muktamar misalnya gitu ya? Nah, logikanya seperti apa? Yang dimaksud dengan konsili, kita kasih contoh dulu. Maaf ya, penjelasanku agak panjang, tapi aku berusaha enggak framing supaya orang enggak marah. Ya, kita coba Konsili Nisea dulu. Apa sih itu Konsili Nisea? Nah, pada waktu itu ada ajaran baru yang digadang-gadang oleh Arius yang mengatakan ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Nah, gereja bereaksi, ajaranmu nggak benar. Dengan demikian kamu mengatakan firman itu ciptaan. Kalau firman itu ciptaan, dengan firman yang mana lagi Allah menciptakan firman-Nya? Kalau firman itu ciptaan, berarti Allah ketika dia ada, dia nggak punya pikiran. Dia kosong. Nah, itu dilakukan konsili. Untuk apa? Mengembalikan apa yang sesuai dengan firman katakan. Begitu juga dengan Kalsedon. Itulah kenapa ya Arius di anatema. Karena menurut dia firman itu ciptaan. Kalau firman itu ciptaan, pikiran Allah itu ciptaan, maka Allah pernah koon. Itu yang ditentang oleh konsili pada waktu itu. Nah, Perkataan kita itu bicara bukan pikiran, Bang. Aduh, Sebentar, parah Umi banget. ini sebentar Bang Jack, berarti kesimpulannya aja biar nggak melebar, berarti memang Bang. tidak Iya, ada di lama dalam banget. sebentar, berarti memang tidak ada di dalam buku panduan Anda yang menyatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu aja. Ada apa tidak? Saya berkali-kali sampaikan ada. Di Saya mana barusan ayatnya? tadi tunjukkan ayatnya. Jadi dari Di Matius perkataan 22, Yesus, Matius 22 itu berbicara tentang anak Daud, begitu loh. Kemudian ke Ibrani mana ada berbicara tentang dua natur Yesus, Bang. Aduh, jangan ngawur deh, Bang. Yang ditanyakan apa, jawabannya apa, gitu kan capek. Lanjut. boleh saya? Oke, thank you. Jadi gini, background peristiwa itu apa? Orang Farisi bertanya kepada Yesus berbagai macam pertanyaan, Yesus bisa jawab. Satu pertanyaan Yesus tanyakan kepada orang Farisi, Yesus sendiri yang tahu jawabannya, dan mereka nggak bisa jawab. Yesus bertanya, menurut kamu Mesias itu siapa? Anak Daud. Mereka dengan lantang, loh kok anak Daud, kok Daud nyebut dia Tuhannya? Di dalam ITL dikatakan Daud menyebut dia Tuhannya. Ini paralel. Sekali lagi kita bicara hermeneutik. Lihat ayat paralel. Paralelnya itu dengan Ibrani. Allah berkata, tahtamu ya Allah kepada sang anak. Ini adalah kodrat keilahian Yesus. Sementara dikatakan, saya masuk ya, Bang. Jack. boleh saya Sebentar selesaikan Bang dulu? Jack, sebentar Boleh Pak saya selesaikan dulu? Pengembara. Nggak ada Tidak nyambung, menjawab, nggak udah. nyambung. Biarkan Nggak Pak nyambung. Jack selesaikan dulu. Nggak nyambung, Biarkan Pak itu Jack jadi khotbah apa, itu. selesaikan Kalau dulu. Nggak nyambung, nggak Saya nyambung. boleh Udah, selesaikan nggak dulu? nyambung. Saya, Nggak ya ada, walaupun nggak itu nggak nyambung. nyambung, boleh nggak selesaikan dulu? Nggak usah, langsung aja dulu. Bukan nggak nyambung, tapi Nggak bukan nggak dapat nyambung, ini. tapi kurang lengkap. Saya kasih Mbak kesempatan bicara. Saya cuma Nggak tahu begini di Bang sini. Jack, begini ini ranahnya Penunggang diskusi kuda debat, saya juga bukan mendengar kasih kesempatan ceramah. bicara. Bukan Bukan, khotbah. kita Ya. bukan mendengar Jadi khotbah begini ya. teman-teman. Loh, kalau Anda tidak percaya dengan doktrin kami, Bang itu kan Jack,
pesan dengar Anda. enggak? Karena menurut kita Bang Jack itu Iya, tidak menjawab Anda pertanyaan kita. melihat Udah kami itu dari aja. kacamata Quran, itu Nggak usah kesalahan Anda. ngotot-ngotot loh. Kita nggak bahas Quran di sini. Anda melihat kami, Kita keimanan bukan kami dari lagi ngebahas kacamata Quran. keimanan Ada Anda. nggak? Ada nggak kita di sini bahas Quran? Halo. Izin dong kalau boleh saya masuk. Oke, silahkan Bang. Tapi Ya, saya izinkan nanti jadi- selesaikan ya Bang ya. Ya, siap. Jadi begini Bang Jack. Sebenarnya saya paham metode yang Bang Jack lakukan itu menggunakan pendekatan hermeneutik. Tapi sebenarnya lebih tepat metode yang Bang gunakan itu bukan hermeneutik, tapi ini udah jelas belum ya? Kecil-kecil Bang. Kecil. Sebenarnya kecil. Kecil ya? Sebenarnya jelas, tapi agak kecil Mas. Kecil. Itu speakernya perlu Ya udah, digedein. Oke. Saya keluar dulu. Saya apa dulu ya? Relock. Nanti izin naik ya, Pak Amir. Kurang deket aja kayaknya Bang. Itu Oke, jauh siap. suaranya. Saya boleh selesaikan nggak izin Pak Amir? Pak Amir. Enggak Bang, Bapak bentar kan Bang. hostnya. Bang, kasih dulu penunggang kuda. Abang udah terlalu banyak bicaranya dan tidak nyambung gitu loh. Oke, Oke, silakan. Bang Amir silakan. izin ya, Pak Amir. Ya, monggo. Saya silakan Bang Kuda yang ngatur. Atau mungkin penunggang begini kuda. aja. Mungkin begini aja biar nyambung tidak nyambung. Pakai timer aja lah. Artinya ada waktu kan. Jadi Bang Jack juga punya kesempatan untuk bicara. Kapasitasnya sama waktunya dengan kita. Terserah dia mau bicara nyambung apa tidak kan. Soalnya Boleh, kalau kepanjangan juga kan 2 begitu menit, aja ya kan. silahkan. Ya betul, Biar itu adil lebih gitu aja. adil kayaknya Bang penunggang kuda. Boleh. Jadi berapa menit, saya 3 menit nanti mohon ada yang Umi berikan Dini timer. dengan Bang pengembara Ini udah akal. jelas belum ya? Ya jelas itu ya. Silakan di sini kan Kalau mau debat ajan ini pakai- di tempat saya mau ajan pakai ini timer, saya jujur mute dulu saya kami. saya mundur. Kalau debat pakai Nggak timer saya nggak mundur. enak. Saya- Ini bukan di ini. Ha. Ya. Saya rasa sih lebih adil ya. Saya rasa lebih adil. Nggak Ya, usah, tapi nggak monggo. usah. Nggak enak. Ini bukan di ini. Saya cuma tamu di sini. Oke, silakan Bang Pengembara tadi Silakan sampaikan Umi dulu Bang. silakan. Enggak, Ya, Bang jadi- Pengembara dulu. Iya, jadi sebenarnya metode yang digunakan, saya paham maksud metode yang digunakan sama Bang Jack ini. Bang Jack kan mengatakan bahwa pendekatannya menggunakan pendekatan hermeneutik. Tapi kalau saya jujur ya, kalau saya justru menilai bahwa ini bukan pendekatan hermeneutik, tapi tubuh dari hermeneutik, itu ekseges. Kalau hermeneutik itu kan memang metode penafsiran, tapi kalau eksegesis metode pemaknaan. Kan gitu, bahwa Yesus Kristus ya sebagai dominatur itu menggunakan pendekatan penafsiran atau pemaknaan. Nah, kalau menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu namanya ekseges. Jadi diambil satu kesimpulan dari berbagai macam makna. Nah, kalau menggunakan hermeneutik, sedangkan sebenarnya yang diminta oleh Umi itu adalah hermeneutik. Jadi tafsir yang memang betul-betul gamblang, spesifik, konkret, di mana di situ ada dikatakan bahwa Yesus itu dominatur, kan begitu. Nah, jawaban dari Bang Jack itu menggunakan metode ekseges gitu. Makna dari keseluruhan diambil satu kesimpulan, yaitu bahwa Yesus itu memiliki dominatur. Nah, itu juga menyentuh ranah-ranah semiotik lagi. Ini lebih apa ya, lebih dalam lagi. Kalau semiotiknya kan kita mempelajari sesuatu itu berdasarkan gejala atau tanda-tanda, itu metode semiotik kan gitu. Nah, cuman kalau saya boleh maksudnya memberi saran bahwa coba Bang Jack itu runut dulu logos itu apa, asal usul katanya, baik itu misalnya merujuk pada bahasa Ibrani. Naik lagi. Biasa. Saya selesaiin dulu ya. Sabar ya teman-teman, saya nggak lama kok teman-teman. Nanti teman-teman Iya, monggo, puas monggo. lah pokoknya. Ya, mana Bang Jack tadi? Saya cuma mau ngasih Udah, saran aja. udah masuk. Ya, mana Bang Jack? Udah ada. Siap Bang. Aku di sini. Ya, jadi Bang Jack coba runut dulu. Maksudnya merujuk kepada misalnya logos tuh etimologi kan. Walaupun tuh bahasa diambil, diadopsi dari bahasa Ibrani, misal davar, midbar, demidvar dan lain sebagainya, itu silakan. Soalnya kalau nggak dirunut kita susah. Satu sisi pengertian firman itu kan bisa jadi perkataan, satu sisi pengertian firman kalau merujuk kepada davar itu artinya titah, sebenarnya lebih tepatnya titah. Nah, antara perkataan dan titah ini berbeda. Titah itu bisa jadi itu kan jelas syaratnya adalah pengutus dan utusan. Itu syarat titah. Tapi kalau perkataan itu kan jelas ya, harusnya adalah pengutus dan Bang utusan. Rasta di mute dulu, Bang Rasta. Aduh, Bang doubling. Rasta di mute dulu. Bang Rasta di Doubling. mute dulu. Ya, jadi antara
logos, ya itu masih logos tuh, belum hologos, ya. Bagaimana antara logos itu kan bentuk objek tunggal, sedangkan hologos itu bentuk subjek tunggal, kan gitu. Logos itu objek tunggal, sedangkan hologos itu subjek tunggal, begitu juga theos. Theos itu objek tunggal, sedangkan hotheos itu dia subjek tunggal. Antara objek dan subjek kan berbeda ya, antara oknum dan hakikat, antara oknum dan pribadi. Nah itu coba dirunut satu persatu, biar kena dia bahwa kedudukan Yesus ini berada pada tingkatan yang mana. Apakah dia pada tingkatan logos, apakah dia pada tingkatan hologos, atau apakah dia masuk kepada tingkatan theos atau hotheos. Nah kalau hotheos ini, jujur ya, kalau hotheos ini itu seimbang dengan kurios. Kurios dan hotheos sama, tapi kurios dengan theos berbeda. Nah, maka itu ada istilah teofani, istilah dalam teologi. Kenapa nggak hoteofani? Atau kenapa nggak kuriofani? Nah, ini panjang sebenarnya runutannya. Jadi coba dirunut satu persatu, biar kelar dia. Gitu. Itu aja mungkin lah. Terima kasih, silakan. Ya, jadi ini Suka aku, sebentar dulu. Neflos nih. Bentar dulu. Ya, sebentar. Karena yang tadi jadi pertanyaan Umi itu sudah sangat jelas, tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengakui kalau dia memiliki dwinatur, artinya kesetaraan dengan Allah. Karena apa? Karena kalau kita berbicara dwinatur atau kesetaraan Allah itu nanti akan terjawab. Allah sendiri tidak pernah menginginkan dia menjadi sama dengan ciptaannya. Coba kita baca di Yesaya 46 ayat 5. Ya kan? Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Dengan siapakah kamu akan menyamakan aku dan membuat aku sama dan membandingkan sehingga kami menjadi serupa? Dengan apa gerangan dapat kamu serupakan dengan aku? Kemudian ada lagi di dalam Yesaya 46 ayat 9. Di sini sudah jelas dikatakan, ingatlah yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah, tidak ada yang sama seperti aku. Nah ini Bang Jack ini dari tadi berusaha melakukan eksegesis mandiri yang berusaha untuk menyetarakan antara anak Allah ya atau Yesus itu dengan Allah itu sendiri. Berusaha keras mensejajarkan antara firman dengan yang berfirman. Makanya Umi bilang apa? Kalau mencoba untuk menyamakan itu akan kena tampar dengan Bible itu sendiri. Padahal pertanyaannya simpel, tapi Bang Jack bawa Umi muter-muter sehingga supaya nanti dicapai suatu kesimpulan bahwa Yesus itu benar-benar Allah itu biarkan Bang Jack sendiri. jelaskan dulu. Rasta, diam dulu. Biarkan Bang Jack jelaskan. Kamu kok ngatur-ngatur? Sebentar dulu. Nggak jelas Ibu. Dari tadi biarkan Bang Jack jelaskan dulu. Kamu yang nggak jelas. Pertanyaanku sudah sangat jelas. Kamu jawabnya pakai apa? Oke, terima kasih Mbak. Pakai exegesis. Oke, silakan. Maksudnya kasih kesempatan Bang Jack dulu. Udah. Oke, Bang Jack. Kamu yang ngatur lagi. Ustadz Amir, kita tolong Ustadz Amir. Boleh nggak saya dimeniti 3 menit? Oke, Supaya saya ya. kemana-mana. Oke. Ini Kalau sudah bicara mohon dinyalakan ya Pak Amir. Bentar. Ya, shalom. Assalamualaikum Pak Amir ya. Sambil Pak Jordan nih. Enak banget loh dengar suara Pak Jordan tuh adem gitu loh. Iya lah. Saya menyapa Pak Amir sementara nyiapin timer mengisi waktu aja. Ya Pak Amir. Bentar, sebentar lagi. Iya, sebentar kan. Diam dulu, ntar kabur lagi kena sunat. Diam dulu. Loh, kita kemarin aku masuk di Josel sudah nggak bisa. Oke, aku mau timerkan ya. Ya. Iya, tapi mohon Pak Amir, saya kalau tak udah kasih 3 menit, kamu tak kasih 3 menit. Ya, kalau saya udah 1 menit dikasih tahu ya Pak Amir, minta tolong. Iya. Izin turun dulu ya teman-teman semua. Silakan. Salam Saya Bang juga Neflos. izin Salam. turun. Silakan kalau kamu mau bicara pakai timer, silakan kamu bicara sendiri karena kita di sini Oke, ya udah, diskusi. nggak apa-apa. Bukan mau Salam, Mbak. mendengarkan Salam Mbak khotbah. Mican.
Salam Mbak Mican. Pak Amir, Oke, maaf hati-hati, Pak Mbak Amir. Mican. Pak Amir mau Ya, nggak apa-apa, mengikuti nggak mereka, apa-apa. silahkan. Oh, Nggak apa-apa Mbak Mican. Hati-hati Mbak Mican. Pak Amir, ini kan Sehat selalu keadilan. Mbak Mican. Sehat Oke, selalu. oke, Pak Amir, maaf. Silakan Pak Amir Ya. ikuti maunya Oke. mereka. Kita Sehat tidak selalu, mau, Mbak karena Mica. kita Maksudnya tidak pakai mau timer mendengar tuh khotbah. diskusi yang bagus loh, Ibu. Ibu. Sehat selalu Mbak Mican. Oke. Ibu. Oke Pak Amir, karena ini Mbak Mican Aduh, udah turun, ini. saya izin turun ya. Iya. Saya izin turun. Jadi gini loh. Jadi gini loh, pakai timer kan lebih bagus. Pak Jordan, kita Pak Jack, ada sebentar, tele. Pak Jack. Ya, kita bisa Pak Jack, ngobrol, sebentar Pak. aja dulu. Oh ya, silakan Pak Dari Jordan. sini. Gini Pak Amir, inilah ciri khas dari Umi Dini Pak. Makanya saya masuk karena dari sekian banyak diskusi saya dengan dia caranya gini, ketika di timer dia itu kepanasan mendengar jawaban, maunya Permisi Pak Jordan. Jangan Ya. seperti itu Pak Jordan. Maaf ya, kita sama Kristen. enggak, saya sudah Nanti berapa kali jatuhnya Pak. kita nge-framing. Jangan Pak Jordan, jangan. Enggak, sudah berapa kali kok saya. Enggak, Makanya maksudnya saya cuma Pak kasih Amir, tahu maksudnya harus gini. di-timing. Pak Amir pakai timer Di-timer tuh tuh. bagus, maksudnya. Kalau bicara bebas kan ngaram bebas gitu loh. Nanti bicara bebas akhirnya hujat gitu loh. Nah, Pak Amir maksudnya bagus pakai timer nih. Nah, kemudian Budi ini nggak terima maksudnya. Sebenarnya Itu, udah bagus Pak makanya. Amir. Pak Amir udah ambil keputusan ini sangat bagus pakai timer. Nah tiba-tiba Iya, makanya. nggak mau seperti itu. Artinya kita bisa dapat ukur lah seperti itu. Artinya ujung-ujungnya mau menghujat. Nggak seperti itu. Kita kan Ya betul. ingin belajar ingat Tuhan tapi nggak mengganggu keimanan kita gitu loh. Iya, begitu. Maksud saya gini, kalau saya boleh terangin, tapi jangan di zoomnya Pak Amir, jangan di komarnya Pak Amir, nanti dikira saya khotbah. nggak apa-apa. Sini nanti Oke. ada Ya, gini ya ini, Pak Amir ya, itu. saya minta maaf nih. Mungkin kalau ada teman yang Muslim yang mau menanggapi, saya keliru, monggo silahkan naik ya. Bentar, tak kasih Muslim yang naik nanti. Oh ya baik, silahkan. Jadi saya mau tanggapi mengenai Bang Neflos tadi mengatakan Kristen, logos. tak panggil Kristen. Logos. Seperti apa logos? Tolong terangkan terlebih dahulu logos itu apa, kemudian urutan-urutannya apa. Dikatakan seperti itu. Satu, pertama, kita harus melihat kronologi sejarah, runtutan. Jangan terbiasakan pola pikir yang loncat-loncat. Saya mulai dulu dari abad kedua. Seorang Yahudi bernama Simon Bar Yochai. Simon Bar Yochai, dia ternyata mengakui di dalam Kabalah itu terdapat, sebentar ya, di dalam buku Zohar dikatakan seperti ini. Simon Bar Yochai mengatakan, Ulangan 6 ayat 4 berbicara mengenai apa? Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia dengan gamblang menjelaskan dari sisi Yudaisme. Dia berkata seperti ini, lihat, ada 3 sisi dalam diri Allah, dan ketiganya itu adalah satu. Silahkan googling, mohon dicatat, Kitab Zohar. Saya ulang ya, silahkan googling, mohon dicatat, Kitab Zohar. Haus aku dari tadi ngomong. Nah, kita akan runut sampai masuk ke Ezra. Satu-satu saya terangkan bagaimana. Yang pertama, dari Kitab Zohar. Nah, di dalam Kitab Zohar, dia menerangkan seperti ini. Dengar Israel, Tuhan satu. Allah kita, Tuhan. 2, 3. Tuhan satu, Allah 2, Tuhan 3, Esa. Dia mengatakan, lihatlah, di dalam sisi Allah ada 3 sisi, di dalam diri Allah ada 3 sisi, dan ketiganya adalah satu. Oke, itu kita ngomongin Simon Bar Yochai. Nah, Simon Bar Yochai ini muridnya siapa? Muridnya Rabbi Akiva, tahun 70 Masehi. Apa yang dikatakan oleh Rabbi Akiva? Wah, ini lebih ekstrim. Rabbi Akiva sampai hari ini diakui di dalam Yudaisme. Tetapi apa yang dikatakan Rabbi Akiva? Dia mengatakan mengenai binitarian, bayangin. Ngeri nggak tuh? Rabbi Akiva ini termasuk Yahudi atau? Ya, dia berasal bukan dari Yahudi asli. Tetapi dialah yang mengkanon kitab-kitab Yahudi di tahun 70 di dalam konsili Yamnia.
beliau juga yang menobatkan Yudas Barkoba sebagai Mesias. Itulah kenapa kekristenan berpisah dari Yahudi pada waktu itu. Kekristenan lari ke Pela. Nah, Yerusalem dikepung Jenderal Titus, dihancurkan bait suci. Dibangun 700. Oke, aku nggak mau teruskan sampai sana. Nah, Rabi Akiva mengatakan apa? Binitarian. Ngeri nggak tuh? Jadi Yudaisme abad pertama itu mengenal Trinitarian, mengenal Binitarian. Gila nggak tuh? Nah, baru yang Yudaisme kesini-kesini aja. Yang misalnya Mas Billy, kemudian Mas Billy lagi, itu baru, itu kan udah di abad pertengahan. Pokoknya satu. Nah, baru mengatakan seperti itu. Tapi Sekarang ketika gini, kita saya mau merunut, tanyakan. silakan Pak Mir. Gini, saya mau bertanya terkait dengan Yahudi. Yahudi yang diakui oleh Kristen itu Yahudi yang mana? Karena keyahudian kan yang saya tahu itu kan yang bermukim di Israel saat ini toh, walaupun ada di daerah-daerah yang lain. Tapi dia di dalam keyahudiannya ini tetap aja nggak menerima Yesus. Itu loh. Nah ini Yahudi yang mana yang mengaku Yesus sebagai Mesias atau sebagai apa namanya Tuhan menurut. Jadi seperti ini, murid-murid Yesus itu orang Yahudi semua. Ada juga yang orang non-Yahudi yang convert, ya. Nah, jadi pada waktu itu bahkan orang Faris. Jadi waktu itu ada sekitar 5 mazhab di zamannya Yesus. Satu, siapa? Orang Eseni. Dia itu lebih apa ya, eskatologis pandangannya. Eskatologis itu bicara tentang soal akhir zaman. Pokoknya mereka sampai menyepi ke satu daerah-daerah khusus seperti itu. Kemudian ada Yahudi Farisi. Farisi itu artinya kalau tidak salah ya itu dipisahkan. Nah, kemudian ada Farisi ini dia menguasai apa second layer, apa orang menengah ke bawah. Nah, yang menguasai bait Allah, ingat ya, bait Allah itu adalah sekte Saduki. Nah, itulah kenapa Farisi itu dikatakan apa? Kamu mencari menobatkan orang sampai menjelajah lautan. Karena dia nggak punya tempat di bait Allah. Di bait Allah sudah dikuasai oleh sekte Saduki. Nah, kemudian yang keempat, itu ada juga sekte punyanya Yohanes Pembaptis. Maaf aku lupa ya. Nah, satunya lagi ada juga orang Samaria, Someronite. Satunya lagi adalah sekte Kristen. Sekte Kristen ini juga berasal dari Yudaisme, Pak. Nah, sekarang saya balik ke Rabi Akiva. Akiva itu mengakui binitarian. Apa itu? Malach Adonai itu selalu dikatakan Adonai itu sendiri. Nah, kekristenan bisa menyimpulkan perbedaan pandangan di dalam Akiva dengan Simon Bar Yochai. Tapi sebelum kita bicara kekristenan ya, kita mundur lagi kepada Philo. Segala sesuatu yang ada yang ternampak sehingga kita menuju kepada yang tidak nampak. Gitu, Kosansan. Kosansan, bisa bertanya nih Kosansan gini. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini walaupun Oke, saya juga bisa. Kamu menyerang Nabi saya, ya kan? Saya juga bisa. Di dalam Di dalam Matius 3 nomor 21 itu Yesus juga disebut gila, ya. Dan di KPR ya, di KPR 26 nomor 24 si Paulus juga dikatakan gila. Gitu loh. Saya juga bisa ngomong gila ya dari kita kamu juga, kita kamu sendiri gitu. Jadi kalau ngobrol tuh fokus lah. Kita kan lagi ngomongin tentang Allah kan. Kamu lompat ke Muhammad. Membawa premis gila-gila. Mesuga itu. Kata Rambam kan. Top Markotop. Begitu. Yesus itu gila dan Paulus itu gila. Ya di Matius 3 nomor 21 dan KPR 26 nomor 24. Gitu loh. Ya silakan dilanjut Pak.
Oke. Ya. Ya, silakan Umi Satu-satu dulu untuk ya. memberikan gambaran sebentar. Ada satu lagi. Ada Umi nih. Ya, saya nyambut dulu, ada Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Umi. wabarakatuh. Waalaikumsalam Umiku sayang. Masya Yai Allah, Robi, indah. waalaikumsalam. Tata, sayang ngantar dulu enak. Waalaikumsalam. Pak Kiai dari tadi nungguin Umi tau nggak? Main sayang. Umi langsung ya. Ini tuduhan Oten ini yang kemarin mengantarkan si anak Batak atau Rudi Simamora masuk ke dalam penjara ya, dengan mengatakan Rasulullah gila, kemudian mengutip ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran itu adalah tuduhan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Rasulullah gila pada saat menyampaikan Al-Quran. Orang-orang kafir loh, sama dengan orang-orang kafir sekarang. Tapi kalau mau yang lebih jelasnya lagi, tadi sudah disampaikan oleh Bang Orsini, Markus 3 ayat 21, silahkan. Yang menyatakan Yesus gila siapa? Keluarganya, orang-orang di lingkungannya. Dikatakan Yesus gila. Kalau kalian mengutip Nabi Muhammad gila di dalam Quran surat Al-Ma'arij kalau tidak salah ya. Itulah yang mengantarkan si Rudi Simamora ke dalam bui. Kalian mau masuk bui juga. Tidak paham Al-Quran tapi kalian menafsirkan, itu adalah penistaan. Ngotot-ngotot mengatakan Nabi Muhammad gila tapi kalian tidak paham Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan siapa yang menyatakan Rasulullah gila, itu adalah kaum-kaum kafir seperti kalian saat ini. Kaum-kaum kafir menyatakan bahwa Rasulullah gila. Jadi itu bukan datangnya dari Rasulullah sendiri, bukan datangnya daripada Allah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah itu gila, tapi datangnya dari orang kafir macam kalian. Oke, silakan. Lanjut Abu Dwi. Silakan Mbak Mina, nyantai aja kita terima kasih, jawabnya. Pak. Silakan Mbak Mina. Oke Mbak Mina. Iya, saya sih orangnya santai Pak. Dari tadi saya tidak pernah untuk menjelekkan iman siapapun ya Pak ya. Aku membawa dari dataku sendiri. Mbak Michan tadi nggak nyimak ya dari awal. Kalau bukan saya yang mengatakan itu Mbak Michan, tetapi Rambam Yahudi sendiri. Saya hanya mengambil dan mengutip dari Rambam. Silahkan kalian melaporkan itu orang-orang Yahudi ya dari Rambamnya sendiri. Oke, saya fokus. Rambam siapa dulu Mbak? Maimonides Pak. Maimonides. Menyatakan Rasulullah gila. Iya, betul. Tanya aja sama Valen, Pak. Tanya aja sama Valen. Valen itu dia sudah bentar Mbak Michan, saya mau selesaikan semua narasi. Biar jangan dibantah dulu. Biarin waktunya, silakan Mbak Mina. Iya. Oke, terima kasih. Aja dulu. Ya. Dari tadi saya dengarkan dari Ustadz Tahta yang mengatakan, kalau di kekristenan tidak jelas secara data. Oke, kita lihat. Pak Romli tadi sudah jujur mengatakan tak apa-apa itu dari 300 tahun setelah Baginda meninggal ya. Saya membawa dari tahun 30 Pak, yaitu para rasulnya sendiri. Murid-muridnya langsung 12 murid, kemudian dari 70 murid. Ya kan Pak ya, itu sudah dibawa dan saya katakan dengan buku Skinzer itu telah ditulis oleh Bapak Irenaeus juga dari buku yang ya Pak Romli. Sebentar Pak Romli. Ya, lanjut. Foto. Ya. Bukunya foto. Saya belum 1000 Pak, belum 1000 jadi nggak bisa buka kamera. Itu peraturan TikTok Pak. Kalau bisa 1000 saya bisa buka. Gitu Pak. Tapi kalau Bapak tidak berkecil hati, Bapak buka aja di vatikan.va, kemudian vatikan.com. Itu sudah ada Pak di sana Pak, di katolik.com juga ada Pak. Bapak bisa buka secara gamblang di biar tidak melebar. Yang saya minta itu sanad pendiktian dari Baginda Yesus. Betul. Saya Yesus tidak didikte Pak. Gini Pak, secara gereja utama, gereja yang paling tua yaitu kekatolikan sendiri, kita tuh mengenal adalah 2 tradisi. Nah ini Bapak Romli yang salah blunder juga ya, bahwa tradisi tulis menulis itu sudah lama Pak, sebelum Masehi sudah ada, makanya disebut inskripsi. Inskripsi dari mana Pak? Dari batu-batu yang ditulis, dari mana itu Mesir. Jadi budaya tulis menulis itu sudah lama Pak.
dan dibawa juga kepada orang Yunani. Yunani Begini, juga adalah bahasa yang saya tertua maksud yang dimana tadi, digunakan untuk sebentar, berfilsafat. Stop Sampai dulu salah. baca PowerPoint-nya. Sebentar. Stop dulu baca Sampai salah. PowerPoint-nya. Romi, saya Stop dulu lagi baca ngomong. PowerPoint-nya. Bang Stop Nina, dulu Bang baca Nina. PowerPoint-nya. Karena Belum sampai selesai salah. aku ngomong, belum selesai aku ngomong loh. Sampean salah memahami kata-kata saya. Tadi saya bilang begini. Di zaman itu budaya oral lebih dominan dari budaya tulis. Bukan berarti budaya Salah, tulis Pak. tidak ada. Salah, Itu yang salah, salah. sampean. Jadi keduanya itu beriringan Bapak. Jadi pertama Enggak sekali itu bisa. adalah penulis begini, tulisan itu begini. sudah ada duluan Bapak. Dari tahun berapa begini. sebelum Masehi oleh para orang-orang Mesir sebentar. Bapak. Itu dikenal dari Sebentar. inskripsi Saya Bapak. foto. Inskripsi. Sebentar dulu, Saya foto. Mina, sebentar dulu, Mina, sebentar dulu, dengerin dulu, jangan nyerocos terus. Enggak, saya tadi mau jawab loh. Dari tadi kan udah banyak, udah ada 4 orang. Saya Bukan, giliran karena saya sampean untuk menjawab tanpa loh. data. Gimana nih Pak Gema? Saya nggak dikasih Enggak, waktu gini. untuk menjelaskan. Saya minta data sampean alasannya belum 1000. Ya memang belum 1000, peraturannya Ya, begitu. gini Kalau aja. saya bisa, saya kasih Pak. Sebutkan bukunya itu, nah, gitu ya. Sebutkan judulnya, halaman berapa. Kalau saya Skinzer. membaca dan sebentar. Saya baca dari karangannya Robert Muller ya. The Secret Book of Eats ya, itu di halaman berapa ini, 300-an berapa ini disebutkan bahwa budaya oral lebih kuat ya di zaman itu dibanding budaya tulis. Bukan berarti budaya tulis tidak ada sama sekali. Itu yang sampean salah. Lanjut. Ya udah. Tadi udah Ya. berapa kali saya ulang Bapak. Buku namanya The Skinzer, terus Panarion, terus KGK, terus saya apalagi ya buku kalau secara Halaman orang berapa? gampang Halaman bilangnya. berapa? Halaman berapa? Oh, semua itu Pak. Semua dibahas di sana Pak. Dari halaman pertama sampai halaman 1000-an itu sudah dibahas Pak di sana Pak. Dibaca teks Dari awal aslinya. sekali. Ngarang saja sampean ini. Itu terlalu Baca. lama. Kalau Bapak mau, Ya, saya bilang Bang. tidak berkecil hati. Atau Bapak gini bisa aja, ngambil Yai dari Romli, vatikan.va, Ya. bisa ngambil dari vatikan.com. Mina, aku mau tanya. Ya. Ya, aku mau tanya. Sebetulnya itu Torah itu ada berapa sih? Perintah Torah itu ada berapa? Ya. Bapak ya, Ibu maunya yang mana? Yang perintah Sebentar dulu, Torah 10 perintah. Ya enggak, secara keseluruhan perintah Torah ada berapa? Yang paling utama 10 perintah. Iya, semua yang saya tanya semua ada Iya, berapa perintah yang Torah? paling utama 10 perintah. Bahkan Yahudi juga mengakui 10 perintah paling utama. Bukan semua perintah Torah ada berapa? Iya, 10 perintah yang paling utama, Ibu. Ibu mau yang mana lagi? 10 perintah. Torah itu semuanya ada berapa? Yang ada di dalam Torah perintah itu ada berapa? Nggak tahu. Bilang aja kalau nggak tahu. Loh, Ibu ini mau bawa yang kemana? Saya menjelaskan apa yang Torah. diiman. Ini Iya, kalau pertanyaan. perintah. Ini pertanyaan Bentar, saya. bentar Dengerin ya, dulu, Pak, ya. dengerin dulu. Ini dengerin yang saya tanya. Perintah Torah Sama secara 10 perintah itu beda. Dengerin Misfot dulu. sama 10 perintah itu beda. Sama seperti Undang-Undang Dasar dengan Pancasila Torah itu. ada berapa? Secara keseluruhan ada berapa? Jangan dulu ngatur-ngatur. 10 perintah Torah itu ada berapa? Lah Secara kamu ngatur keseluruhan. saya. Kamu ngatur saya. jawab. 10 perintah itu Pertanyaannya 10. jawab. Ya itu Orang berarti pertanyaannya, nggak tahu. itu jawabannya. 10 Dengerin. perintah. Makanya kamu dengerin, nggak usah banyak nyerocos lu dari tadi di sini. Ya ampun. Dengerin ya. Ih, saya Dengerin belum nyerocos loh, Bu. 4 orang loh, Pak Gema. Gimana nih? Saya belum jawab dulu, pertanyaan semua orang loh, Pak. Dari tadi lu ngebantah terus di sini tapi nggak ada isinya. Belum loh, Bu Bican. Saya belum berocot, tahu. Lo kok belum dari tadi yang bunyi itu siapa? Belum. Baru 3 orang tadi, baru tambah kamu baru masuk 4. Belum selesai saya Dengerin dulu, ini jawab. yang dipertanyakan oleh Yai Romli. Gimana sih ini Pak Gema? Ngapain saya harus nunggu 4 orang ini Nggak usah bertanya semua kalau saya belum jawab? Dengerin dulu. Bukan minta perlindungan, Bu. Saya ini belum jelasin. Saya belum sekelarin semua untuk menjawab pertanyaan orang. Ngomong lu. Iya bagus, kamu harus Biar tahu Mi kasih waktu namanya. dulu, Mi. Biarin, Iya, Budi struktur. kalau sama perempuan lemah. Nggak ada, kafir Apaan perempuan sih? sama aja. Pak Gema tuh bener. Kalau sama Kamu tuh harus tahu kalau sama laki-laki attitude. aja keras. Kamu Harus dari tahu tadi adab ngerocos dong. baru. Orang Belum mau ngerocos bicara, Ibu kamu- Mican. Belum Diam ngerocos dulu, Ibu orang mau jelasin Mican. dulu. Mau Ya jelasin dulu.
ampun. Bu, saya ini dari tadi dengerin 3 orang. Pak Romli tolong dong. Gimana sih? Saya belum selesai untuk menjawab. Apa yang disebut oleh Pak Romli. Dari 613 mispot mana yang lebih Saya banyak? itu belum jawab Ibu Mican, baru sebagian. Ibu mau memotong. Jangan mendahului orang-orang dong, kasihan. Mute dulu Abudi. Sebenarnya dirimu yang harus dikasih kebebasan kayak begini. Ya kalau gitu kamu turun aja kalau nggak mau sama saya. Lebih baik 3 orang ini mau. Ini room siapa ini? Ini room siapa? Room Islam Bukan apa room kamu kan, ini roomnya Bu Pak Gema. Gini dengerin dulu, makanya yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Romli ini kamu dengar dulu. Saya dimakan Di ini. dalam 613 mispot mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Apakah Sebiktaf atau Sebalve? Gue tanya itu. Kamu nanti bisa bantah ketika saya menjelaskan Ibu Mican. Kalau misalkan kamu memotong, kamu tidak akan Dari pernah tadi dapat jawaban lu titik aja temunya. ngawur semua gitu. Belum, itu kan menurut kamu. Bukan, apa Itu yang menurut kamu kamu. sampaikan itu ngawur semua. Iya, itu kan menurut kamu. bukan Beda menurut dengan gua. saya sudah belajar dari Menurut kekristenan literasi. sendiri. Ya, lu belajar dari Nah, kekristenan. literasi kamu mana? Emang Yesus Kristen? Gua tanya. Emangnya saya harus bawa dari Quranmu? Ibu, saya tidak bawa Al-Quranmu. Gue berbicara berdasarkan Yahudi loh. Yesus itu Kristus, kami Kristen, pengikut Kristus. Yesus itu Kristen bukan. Yesus itu seorang Yahudi. Gimana sih? Yesus Emangnya itu Baginda seorang Muslim Yahudi. kan tidak? Muslim. Pengikut Kata Baginda siapa disebut tidak? Muslim. Kata siapa? Salah. Lu salah. Ya Lu salah. Ya kalau dibilangin Muslim, sebagai umat lu yang menjelaskan turut Muslim nunduk dengan Muslimin ya, saja nunduk salah. kepada Tuhan ya. Salah. Lu nggak bisa. Lu menyamakan Muslim dengan Muslimin saja Lu nggak biarin bisa. gue jawab dong Ibu ya, astagfirullah. Saya tuh dari tadi dengerin kalian 4-4-nya loh. Bukan. Ini lu kan mau jawab Pak Romli. Iya, kan? gue mau jawab, Ini bukan jawab maksud Pak Ruli juga, pertanyaan jawabin Pak elu, Romli. jawabin Kak Tata, jawabin Kak Osi Channel dari tadi loh. Kamu motong nggak boleh 13 gitu. mispot itu Kamu harus mana yang paling ada Ibu banyak? Mican. Ini mana? Lu nggak. Lu harus Lu cari ada. kebenaran di sini. Enggak, lu harus ada. Dari 3 orang 613 tambah kamu mispot. 4 orang saya belum jawab. 613 mispot mana yang lebih banyak dipakai? Apakah Sebiktaf atau Sebalve? Gue tanya itu. Itu yang 10 ditanyakan perintah dari udah Romli. jelas. Gue perjelas. Kok 10 perintah ini orang Itu adalah paham hukum nggak tuh utama lu dan tuh? paling utama bagi orang Yahudi. 10 perintah Torah itu adalah Itu hukum hukum utama. paling Gua utama dan paling utama. berbicara apa yang ada di dalam Ya udah deh, kamu ngomong aja dulu dibanding saya ini. 613 mispot, 613 mispot. Ini pertanyaan Yai Romli. Dari 613 mispot, mana yang paling banyak digunakan? Apakah Sebiktaf atau Sebalve? Gue tanya lu, jawab. Ini pertanyaan Yai Romli. Lu nggak paham dengan pertanyaan Yai Romli? Gue perjelas lagi. Lah, ini pertanyaan sama lu dari Yai Romli. Ya lu berisik Kak. Gue dari tadi gini loh. Gue dari tadi di sini sopan. Sis, gue dari tadi di sini sopan ya sis. Sis Mican, bentar. Sis Mican, gue di sini dari tadi sopan. 4 orang nanya, gue mau jawab dan lu nggak ngasih gue tempat nih Mican. Tolong turunin aja deh biar lebih enak. Saya nggak suka. Kasihan yang Ada yang lain. berani turunin gua. Nggak akan ada Ya yang berarti berani kalau turunan gitu gua. nggak usah. Gue ngapain gue ngomong, gue diem. Emang lu siapa? Nyuruh-nyuruh turunin gua. Emang lu siapa? Ya kenapa lu nyuruh turunin gua? Dengerin, gua di sini biar lu cuma ada mau adab lah. mempertegas. Gua mau mempertegas karena lu nggak paham dengan pertanyaan Yai Romli. Maksud pertanyaan Yai Romli, dari 613 mispot, mana yang Itu banyak nggak ada dia digunakan? nyinggung di sana. Dia nyinggung di mana ketika cara penulisan di sana lebih banyak lu nggak oral. paham, Oral karena lu apa? nggak paham. Oral. Bukan tulis. Ibu itu loh yang ditanya astagfirullah. Apa bedanya dengan pertanyaan gua? Apa bedanya dengan pertanyaan gua? Lu tahu pertanyaannya jauh melenceng. Ini lagi bahas tentang Yesus yang ditulis di apa namanya? Pertanyaan gua, pertanyaan kenapa gua. sih yang bahasanya Banyak lebih mana yang enaknya ya? digunakan Di data gitu loh. Sebiktaf dengan Astaga. Sebalve, mana yang lebih banyak digunakan? Itu yang ditanyain Yai Romli. Dari Lu yang nggak tadi paham ya, pertanyaannya. Pak Romli nanya, Pak Tahta juga nanya, Pak Osi juga nanya, Ibu Mican juga nanya. Saya mau jawab Ibu Mican, ya? Oke, terima kasih. Bu Mican diam dulu. Ya, diam dulu. Jawab. Jadi Nanti kalau salah gua berhentiin lagi lu ya. ya, itu kan karena menurutmu. Oke. Jadi seperti yang tadi Pak Romli katakan,
Jadi seperti Pak Romli tanyakan tadi, tidak mungkin pada zaman itu ketika di data di sensus itu sudah dengan nama penulisan. Saya menjelaskan secara data, arkeologi dan keabsahan arkeologi ini Pak, Bapak bisa cari sendiri inskripsi Mesir sebelum Masehi itu sudah ada tulisan-menulisan. Itulah pinternya orang Mesir, Bapak. Makanya kenapa kita bisa tahu raja-raja Firaun. Firaun pertama, Firaun kedua, Firaun ketiga, sampai seterusnya. Ya, Pak ya. Nah, kemudian ketika dibilangin Yesus itu dibawa oleh Quirinius sebagai wali kota pertama di zaman itu. Yang diangkat oleh Agustinus. Itu Bapak bisa ambil sendiri di vatikan.va, vatikan.com, katolik.com. Itu sumber primer dan bukan dari yang lain. Kami orang Katolik itu tidak boleh mengambil data di luar dari primer. Kita terikat dari Konsili Vatikan kedua yang dimana diskusi memang harus membawa data primer sendiri. Saya terikat dengan itu dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Ya Pak Romli, Pak Osi, Pak Tahta dan Bu Michan. Anda bisa mencari sendiri dengan tidak berkecil hati kalian mencarinya ya. Nah, kemudian seperti Pak Osi Channel. Begini. Sebentar, stop. Sebentar Pak Romli, saya belum selesai. Pak Osi Channel dengan kata Rambam, itu Rambam sendiri yang bicara. Bapak bilang seperti itu, iya tanyakan pada Rambam, jangan tanyakan pada saya. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Rambam orang Yahudi, bukan dari kata paus kita, Petrus pertama. Ya Pak ya, itu tidak. Sudah, Petrus kami tidak pernah membahas Baginda, karena Baginda itu datangnya pada abad ke-6, bukan dari abad pertama 30. Kamu banyak ngomong tanpa literatur kok. Diam dulu. Begini, saya mulai tadi tanya, yang kamu ngomong itu baca, misalnya seperti ini. Saya baca ya tentang apa? Tentang itu Waraqah bin Naufal. Saya baca teks aslinya, begitu loh. Kamu mulai tadi cari di YouTube apa itu? Saya baca ini teks aslinya. Bapak, apa data, itu? Bentar, enggak di data aplikasi. primer kita itu ada di vatikan.va. Bapak bisa kamu ambil ini sendiri. tanpa data kok. Diam dulu mulutmu yang tanpa data itu. Saya bisa 1000 ini saya bisa tunjukin di sini. Kalau di Zoom bisa Pak. Ayo kita ke Zoom saja lebih enak. Itu dibaca teks aslinya, jangan menyuruh orang. Iya, ambil kalau gitu kita ke Zoom aja. Sediakan Zoom, saya gelarkan di situ semua data saya dengan bahasa Latin yang mulai tadi tanpa literatur, nyerocos terus. Kalau saya baca tentang Waraqah bin Naufal misalnya begini. Dalam bukunya Life of Muhammad ya, halaman 50-52 karangan Washington Irving menyatakan begini, Corinthians, Maronites, Markionites, Docetes, Gnostik, dari saya baca buku ini. Jangan kamu mulai tadi nggak pernah baca Abudi, coba Abudi naikin itu Kristen yang benar-benar pintar, bukan Kristen hasil website, begitu loh. Justru di website itu ada data primernya Bu. Kalau misalkan kita nggak punya begini loh. Apakah kalian semuanya penuh memiliki hadis kan tidak? Sama seperti Umi Chan yang itu selalu buka .vola.com. Begitu loh Pak. Mulai tadi gak pernah ada literatur. Abudi turunin yang ini bukan narasi akademis. Abudi turunin. Apa ini? Enggak, ini orang debat kayak begini gitu loh. Cuman baca website. Debat itu ilmu kamu keluarin. Ini bukan website sembarangan Ibu Michan, ini langsung dari Vatikan, Mbak. Ini dari Vatikan, Mbak. Kekatolikan itu semuanya di Vatikan, Mbak. Kalau saya bukunya bisa saya search ini. Lu bukan modal kitab lu. Lu kalau mau debat modal kitab lu, bukan modal website odong-odong. Apa sih? Kalau mau nulis kamu di juga bisa kamu lu. juga dari hadis kok. Hadis pun juga kamu nggak punya pakai website kok. Kamu hadisnya saya nggak ngata-ngatain. Ada hadis dari website di goblok. Kalau mau itu kan kamu Pak. Saya ngomongin Michan. Lu juga jadi mengatakan hadis itu dari website. Aneh lu itu. Hadis itu bukan dari website. Lu bisa dapat dari mana kalau nggak beli? Kalau misalnya lu nggak bisa beli, lu ngambil dari mana? Lu itu bodohnya setengah mati gitu loh. Kitab Bukhari Muslim. Nah itu. Bentar, Michan itu punya kitab Bukhari Muslim, punya saya juga 7 ada Pak. 7 kitab Bukhari Muslim saya juga punya.
Apalagi Makanya Al-Quran saya juga Kitabnya punya. langsung huruf gundul, Mbak. Huruf gundul, huruf Al-Quran gundul. saya juga, Al-Quran juga saya punya. Otak lu nggak bakalan sengklek. Otak lu nggak bakalan sengklek. Kalau lu punya aja percuma Umi kalau itu nggak bisa paham. baca kitab gundul, Mbak. Loh, sama loh. Kita gini ya Pak, ini kalau kita bahas dengan secara lingual, Lulusannya sama cara sama kita saya, bahas Mbak. lingual, Modal Arab lu gundul cuman itu baru modal datangan Pak. website. Arab klasik Udah, itu Abu datangan diturunin, lebih turunin. Ini tua, nggak jauh sama bahasa si namanya Sopiatul. bahasa Ini Yunani, nggak jauh beda sama si Sopiatul. Ibrani Ngapain? dengan Aramaik, Ngapain angkat-angkat orang kemudian kayak begini? Latin. Abudi, Latin turunin, lebih Abudi. tua Pak ketimbang Abudi, bahasa turunin. Arab. Ini penyesat Itu kalau ini. secara Ini sejarah penyesat lingual. ini. Turunin Abudi, turunin Abudi. Ya udah kalau kamu Romli merasa gimana mau penyesat, diturunin apa jangan? Turunin. Pak Romli. kamu ambil aja. Kamu sediakan Zoom, kamu sediakan Zoom. Ini Kita manusia gelar ini data. penyesat. Pak Romli. Mbak Mina, kalau Romli. sampean memang punya kitab, sebentar. Kalau sampean memang punya kitab ya Bukhari Muslim, saya tantang sampean kalau tidak bisa foto, baca syarah Fathul Bari juz 7 halaman 311. Baca saja. Ayo saya tantang. Buat apa, Pak? Mau alasan apa lagi kamu? Saya nggak mau Pak nanti dilaporkan Pak. Saya nggak mau, takut saya dilaporkan. Lebih baik saya bawa data saya sendiri Pak. Bukan soal perhilangan. Saya mau tes saja Karena kamu kalau punya saya bawa Tidak. itu data saya, karena saya nggak mau terjebak sama kalian. Cukup ini lah bukan teman-teman masalah saya yang kemarin penggunaan. dijebak Pak. Saya Saya lebih enak bawa mau data tes saya Pak. kamu punya enggak kitab aslinya. Alasan saja kamu ini. Ini hadisnya Iyalah, biasa kok. Saya nggak mau kejebak seperti anak Batak dan yang lainnya Pak. Saya lebih enak membawa data saya sebagai pertanggungjawaban saya akan iman saya Bapak. Monolog waktu lagi si anak katak itu monolog, kok enggak? Kok ngomong kemana-mana sih ngaco jadinya? Saya tidak ingin Memang kalian emang kayak gimana? Seperti aja Gracia Pelo. kitab Gracia aslinya. Pelo bawa data kalian kan laporkan kan. Saya juga nggak mau di sini monolog. Itu yang maksud data itu. Makanya saya bawa data saya. Mohon maaf ya, saya bawa data saya dan tidak mau. Sama Saya pelajaran si tidak Paulus percaya. lu. Pembohong, Bincang lu jangan ngomongin orang lain, Chan. Lu Emang iya, sendiri, kenapa? lu juga Loh, pembohong. Lu bilang punya hadis. Lu bilang punya hadis. Mana Lu baca? juga Kita yang pembohong. minta. Loh, kok gua? Ayo, Suruh saya baca, kamu mana ayo. alasan Disuruh segala baca, macam. alasannya Ayo. banyak. Berarti kamu dusta itu. Kita buka Zoom, kita Kamu buka dusta Zoom, gue berarti. bisa. Gue Tuh, buka Zoom, lu kita disuruh bisa. baca. Lu disuruh baca. Kenapa lu yang Sekarang udah aja hadis-hadis baca, salah, tuh. lu berani baca? Lu hadis-hadis salah, lu hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu, lu berani baca. Sekarang, ya Ngapain Romi gue minta. bawa hadis? Gue nggak Sekarang kayak ya, Romi kalian bawa yang bilang. palsu. Gue Loh, itu lebih kenapa? suka yang Mana, original. Gue juga mana? bawa hadis, Ya, tahu makanya kali baca. hadis-hadis yang namanya Mana? sohi. Mana? Ya, Kalau mana? yang bukan Baca, sohi baca. ngapain gue bawa? Mana baca? Mana baca? Bawa Diminta hadis itu apa yang dari Romli? sohinya gimana coba? Yang sohi yang gimana? Coba Pak Kiai. Jadi begini ya, saya 1.000.000% percaya bahwa Bang Minayaung ini pendusta. Buktinya begini. Ya, Saya tidak ingin terserah, menjebak. gak apa-apa. Sebentar. Saya tidak Buat ingin apa? menjebak. Sebentar. Kalau sampean tadi ngomong, saya punya kitab Bukhari Muslim macam-macam. Saya minta baca kitab Fathul Bari juz 3 halaman itu. Saya minta kok, kalau sampean bisa membacakan, saya cocokkan dengan kitab saya. Kalau sampean tidak bisa membacakan, berarti Makanya saya sampean 1.000.000% bilang, palsu. gelarkan Zoom lebih enak ketimbang saya di sini. Biar kamu Aduh, boleh jangan sendiri. banyak alasan. Sekarang Ya saya udah, bisa dengar kalau nggak kok. mau ngapain? Pendusta. Saya lagi di luar, Itu Bapak nggak dengar pembohong. bunyi Nah, motor, sekarang mobil. alasan di luar. Udah. Sekarang saja dibaca hadis itu. Ya udah, kalau Gitu loh. misalkan Bapak agak dengar saya lagi di luar ya silahkan. Iya, ini kayak si Sopiatur atau PowerPoint ini. Kita bisa membedakan. Menahem Ali bukan rajanya PowerPoint, Bu. Siapa? Menahem Ali bukan rajanya PowerPoint. Enggak, di sini kita bisa membaca orang yang punya ilmu benar-benar dengan yang hanya mana Menahem Ali suka pakai PowerPoint. Mana itu juga tidak Mana? sembarangan, nggak bodoh. PowerPoint itu Kamu nonton pekerjaan itu di Donditan sales, banyak karena tahu. Kamu sales agama. Karena kamu sales Astagfirullah. agama di sini, mau menjual agama di sini.
Kita harus dengar ocehan kamu berdasarkan PowerPoint. Sorry, bukan debat itu namanya. Lu Gua khotbah malah aja di lagi gereja lu. meneliti apa perkataan si Menahem Ali tidak sesuai yang Diodorus itu mengenai Al-Ka'bah. Siapa Al-Ka'bah lu? itu Siapa jauh lu? sekali Siapa lu beratus-ratus yang mil mau dari Mekah. mengadakan penelitian? Nah, Siapa lu? Diodorus Gua itu tanya. tidak pernah Siapa menulis lu? bahwa Abraham itu Lu aja pernah ke bohong, Mekah kok gitu loh. tahu hadis mana? Suruh baca aja, alasannya banyak. Nggak usah bilang adu. Ajaran dusta kamu itu. Si Menahem Ali menggunakan website langsung dari library, museum. Lu Dia pakai aja bisa loh. Kalian si tidak Paulus mengata-ngatain tuh, si dia. Paulus tuh. Kan si Paulus yang aneh. mengajarkan lu dengan Gimana sih? dengan Berarti Roma ente pasal itu 3 tidak ayat 7, akademis. makanya lu Akademis itu bukan jadi seperti itu, pendusta. Mican. Akademis itu apa? Ya, Niru-niru apa yang ada akademis di dalam, itu di dalam bukannya website. seperti Iya. kamu bilang, Mican, ya. Terus saya menurut lihat lu akademis itu apa? itu seperti Menahem Akademis itu Ali. Menahem Ali dia mengambil dari semua data-data primer dari sumber mana? Website. Terus Paham? lu mau cari pembenaran Seperti apa? cara Diodorus Dengan dia yang membahas kata lu tentang akademis Al-Ka'bah itu yang apa? jauh beratus-ratus mil menurut arkeologi dan geografi. Lu itu jangan jauh sok sekali dari Yahudi, lu Makkah. jangan gitu sok loh. ke Yahudi-Yahudian. Jelaskan, Apa sih? jelaskan dengan Ini gue ajaran lagi lu, bahas tentang jelaskan. Al-Ka'bah yang pernah dibahas oleh Menahem Ali dari Diodorus, Jangan, dari lu buku nggak Diodorus. usah ke Diodorus Yahudi-Yahudian. itu Lu nggak usah ke mengambil dari Yahudi-Yahudian. buku siapa? Dari buku Agatha Rashid. Itu dia ambil mengenai Enggak Al-Ka'bah. usah Itu lu adalah ke peradaban Mesir Yahudi-Yahudian. pertama, peradaban Mesir pertama yang banyak sekali ditanya disebut-sebut bahwa 613 misfot sebagai aja dia peradaban nggak yang tahu sangat gimana. luar biasa modern. Modernnya dari mana, teman-teman? Karena dari cara mereka berhidup itu mereka tahu ngerti namanya perdagangan. Dari Itu PowerPoint bisa lu kalian buka tidak sendiri di sana Diodorus lupa. mengenai Lupa bukunya. contekan tentang Al-Ka'bah atau 613 misfot. Makanya lu tidak Dan itu tahu. juga dari Pada saat buku ditanya Agatha Rashid. 613 misfot itu mana yang banyak dipakai? Kalau Yang si banyak dipakai mana? Menahem Ali itu yang tidak banyak pernah dipakai itu mengambil mana? dari cara Apakah Sebitov, penulisan apa Diodorus Sebalofes? Dia sendiri. nggak Dan tahu. secara Karena geografis tidak Al-Ka'bah tercatat itu di sangat dalam jauh PowerPoint-nya. bermil-mil dari Udah, Mekah. ya. Dan itu sangat jauh Turunin sekali. Abudi turunin. Jangan hanya karena perempuan Abudi diamin dia di sini. Turunin. Ya. Gimana, Pak? Jadi si Mina ini ngomong apa sih, ngomongnya kemana-mana. Goblok ini mulutnya. Kayak orang. Nah, saya tuh menjelaskan apa yang dibawa gitu loh. oleh Abudi turunin, Menahem Ali. Abudi kenapa kalau Gitu sama loh. perempuan gila kayak gini aja masih dipertahankan? Udah ya, jangan pertahankan orang-orang perempuan penyesat kayak gitu. Apa bedanya si Mina ini dengan Sopiatul? Ngapain dipertahankan di sini? Penyesat dia itu. Coba Si berbicara Mina dia ngomongnya meracau kemana-mana. Jadi gini, ini kenapa saya pertahankan tadi ya. Dia ini pernah debat sama Bang Zuma. Ya, dia menggunakan data-data yang nggak otentik. Begitu loh. Makanya dari tadi saya tahan dengan Umi. Sebenarnya Umi itu saya naikin sengaja biar dia ngeluarin data-data yang dia punya. Umi ini kan punya data. Biar ada kita kebuka nih data apa gitu yang mau dikeluarin gitu loh. Pada saat dia berbicara tentang Yahudi, dia Kristen. Pada saat baru ditanya 613 misfot, itu pertanyaan Pak siapa? Yai Romli saja, dia Yai tidak Romli paham. tahu. Terus katanya beda pertanyaannya. Padahal Umi yang Umi tanyakan dari 613 misfot ini sama dengan pertanyaan Yai Romli. Ini memperjelas mana yang lebih banyak dipakai itu Sebitov atau Sebalve. Dia tidak mau, dia terus aja menghindar dari pertanyaan itu. Karena apa? Karena dia lupa mencatat di dalam contekannya. Kita bisa membedakan mana yang benar-benar orang berilmu dan mana yang hanya sekedar textbook. Begitu loh. Maksudnya saya tuh tadi gitu, Mi. Jadi biar dia cerita dulu, nanti Umi keluarin data Umi. Yang kemarin Umi, ini kan sekarang ini datanya dapatnya dari buku Oke, tercetakan Abudi baru. naikin lagi, Umi yang turun. Oh, mau mempertahankan Makanya itu kafir maksudnya saya penyesat. Umi yang maju gitu, tapi nyantai gitu loh. Gitu ya. Tapi begini ya Budi senior Abu Goso, Ya, saya sudah tanya beliau itu, mana datanya sampean? Oh saya apa tidak bisa apa itu. Padahal itu coba dilihat di TikToknya, itu mungkin lebih dari 1000 itu. Terus kedua, saya punya kitab hadis ini, saya tantang ya baca kitab hadis nomor ini. Iya. Saya dengan alasan dengan itu saja, seandainya beliau nanti
menampilkan data, paling banter dari aplikasi, dari website apa. Itu kita bantah. Umi bisa membantah karena Umi dan saya dan panjenengan semua punya kitab aslinya. Itu yang beliau itu nggak bisa menampilkan. Itu saja. Saya tadi membacakan Washington Irving dari kitab aslinya, dari teks bahasa Inggrisnya. Beliau potong. Kenapa? Karena beliau tidak punya kitab yang saya punya ini, buku yang saya punya. Jadi semua beliau itu cuma omong kosong. Mulai tadi di Bang Kaisar itu omong kosong terus gitu. Makanya modal dia itu cuman baca website Abudi. Mereka dia tidak mau mengkaitkan dengan kitabnya sendiri. Kalau dia mau mengkaitkan dengan kitabnya sendiri, babak belur si Mina ini nggak ada apa-apanya. Dia itu nggak beda sama si Erben, sama si Sopiatul. Saya tanya sanad, kok Bunda, kan saya tanya sanad. Kalau sanad itu disebutkan, oh dari sini ke sini ke sini ke baginda Yesus. Tadi dia mengakui baginda Yesus tidak pernah mendikte, berarti bukan dari baginda Yesus. Kan itu saja. Jadi semua yang dibilang primer, kalau bukan dari baginda Yesus, ya terserah. Berarti bukan ajaran baginda Yesus, kan maunya ke sana saya. Iya, jadi intinya dia itu lebih percaya website. Namanya website, Umi aja bisa nulis kok di situ dibanding dengan kitabnya. Dia bawa-bawa Yahudi. Oke, kita bicara kitab Yahudi dari 613 misfot, mana yang banyak dipakai, Sebiktaf kah atau Sebalve? Dia nggak mau jawab karena dia nggak ngerti gitu loh. Dia nggak ngerti kalau dibawa bicara secara dari tadi suruh naik. Baru datang gimana? Ini maaf sampai belum cebok ini. Belum cebok ini. Buru-buru ini. Bang Mahadewa, assalamualaikum. Kita anggaplah dia. Waalaikumsalam. Kita anggaplah ya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak ke Mekah, udah nggak apa-apa. Kita udah menjelaskan nggak apa-apa. Nah sekarang tunjukkan, pernah nggak Nabi Ibrahim alaihissalam itu ke gereja? Tinggal tunjukin itu aja. Kita capek loh sama dia itu, ngejelasin capek. Orang katanya dia mengikuti milah Ibrahim, ya kan? Dia tidak percaya. Setelah kita menerangkan kepada dia tidak percaya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang ke Mekah untuk meninggikan Ka'bah. Nah sekarang tunjukkan kepada kami di mana literasinya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah datang ke gereja, pernah ngebangun gereja. Tunjukkan aja. Percuma, Mi. Gini loh, Mi. Kita kalau misalkan diskusi, kita punya kepala yang sama, Mi, ya. Punya kepala yang sama, punya mulut yang sama, tapi kalau punya kuping yang beda, kita repot, Mi. Iya. Repot. Diskusi sama orang yang punya kuping beda. Gini loh, Wak. Gini, tadi kita udah seret dia ke arah Alkitabiah. Dia nyerocos, nggak mau jawab. Dia lebih percaya apa yang ada di dalam website. Dia terus kan nggak bisa direm tuh ngomongnya. Makanya orang nggak bisa ngerem kayak gitu apa coba? Menunjukkan kalau dia tuh nggak ada ilmu. Pada saat kita tanya kitabnya 613 misfot, dia nggak bisa jawab. Apakah banyak yang dipakai itu banyaknya apa? Sebiktaf apa Sebalve? Karena dia lupa nggak bikin contekan tentang 613 misfot. Dia cuma baca. Iya emang dia baca itu. Dia seneng yang namanya literasi palsu gitu kan. Dia nggak seneng literasi asli itu, dia nggak seneng. Makanya kitab mereka itu kan terjemahan. Jadi benar-benar kitab terjemahan, kitab yang palsu. Nah sampai-sampai wajah Tuhannya aja diterjemahkan, Mi. Iya benar. Wajah Tuhannya diterjemahkan. Nggak seneng mereka yang asli-asli, nggak seneng. Senengnya yang palsu-palsu begitu. Mbak Juli, terima kasih banyak. Ketika saya baca teks asli dari Washington Irving tentang Waroko bin Aufal, dipotong oleh beliau. Ya karena beliau gak punya itu. Belum punya contekannya ya, dia belum punya contekan buat dibaca gitu aja intinya. Emang dengan cara membaca lancar kayak begitu lu bakal disebut hebat apa cuman golongan lu yang bakal lu membaca literasi lancar kayak gitu, cuman golongan lu yang akan mengatakan lu hebat. Tapi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya akal itu tidak seperti lu gitu loh. Pada saat orang bertanya tentang kitab, ya lu jelasin tentang kitab lu, bukan yang nggak nyambung. Naikin lagi aja, suruh jelasin. Pernah nggak Nabi Ibrahim Abraham alaihissalam itu meninggikan? Ini ya, jangan berebut bicara ya, kasihan ya. Ya sudah, gantian aja, gantian aja. Dia mau ngomong apa gitu loh.
Silakan. Gantian saja, sudah. Silakan Mbak Mina, maaf ya Mbak Mina tadi saya turunin karena Ayo Mbak udah Mina, nggak lanjutkan. kondusif tadi. Satu-satu, sudah satu-satu. Santai. Gitu, Abudi. Kalau sama perempuan aja ngoceh aja dibiarin, tapi kalau laki-laki ada yang ngotot sedikit diturunin. Jangan kayak gitu. Tenang, sayang itu Biarin, Mi. tenang. Biarin. Karena Iya, ini kebiasaan Belum Abudi ini kayak menjelaskan. gini kalau sama perempuan itu udah ngawur jangan juga begitu dipertahankan. sayang. Senior Abu Boso ini lebih cinta pada Mina daripada pada Michan. Michan urusan saya sayang. Makanya Udah, Pak, cantik ada dong kayak gue. pegangan saya. Lu cantik Mbak ya? Mina. Lu cantik ya? Sama Lu cantiknya mau dengan lihat di sini lu Lihat foto mau gue. adu muka. Sudah. Lu mau Lu nggak lihat foto gue? Diskusi. Anjing lu kemana-mana. Lu udah mentok di begitu, dalil Mi. lu bawa personal lu. Lu mau bawa personal sama gua nyet? Lu mau bawa personal sama gua? Semua wanita itu cantik kok, sudah. Ya nggak usah ngomong kayak begitu. Iya. Gua jabanin juga ocehan lu. Sabar. Ya, maaf. Belajar sabar. Ayo Bang Dewa, silakan Bang Dewa untuk pembukaan Bang Dewa. Ya Bang Dewa untuk Mbak Mina Ya, lah. kami dari pihak kami sudah menjelaskan, ya kan, berdasarkan dari literasi. Boleh tidak percaya sama literasi itu silakan. Kita sama-sama mengikuti milah Ibrahim. Sekarang tunjukkan kepada kami di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah yang namanya ke gereja. Silakan. Tunjukkan saja. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, namanya retorik. Nah, kan begini nih orang. Loh, Lu betul. tuh naik ke sini mau Karena apa? masjid dengan Lu naik gereja ke itu sini pada mau abad apa? berapa? Pertanyaan Ibrahim Iya. atau di sini nggak Abraham itu dijawab. sudah sebelum Masehi, Mbak, gitu loh. Jadi saya Tunjukin jawab aja. ya. Bentar ya. Berarti nggak ada ya? Berarti nggak ada ya? Oh, tentu Nggak ada tidak ya? ada. Nggak ada. Oh iya, berarti bagus kalau nggak ada. Menunjukkan Oh, iya. kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengenal gereja. Betul nggak? Iya, Gitu betul. aja repot kok. Gimana Betul. sih? Repot amat gitu aja. Iya, bahkan Nah. Abraham juga tidak mengenal namanya kemah suci. Iya nggak apa-apa, nggak siapa? apa-apa. Nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa udah. Mi, nggak apa-apa. Ikutin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Ya udah. apakah Nabi Abraham alaihissalam itu mempoligamikan Tuhan? Mempoligamikan kalau secara sebelum dia diutus oleh Tuhan sendiri diberikan itu, ya dia mempoligamikan Tuhan. Apa aja Tuhannya? Mana Tuhannya, literasinya? Ya, Minta dari literasinya. Urkasdim itu Tuhan Bapa, adalah Tuhan Anak, burung merpati. Mana coba? Oh, bukan, belum di situ, belum. Jadi Oh, sebelum belum, berarti dia nggak keluar ada dari ya. Urkadim, Berarti ya Nabi sebelum Ibrahim itu alaihissalam menuhankan satu apa tiga? Menuhankan Urkasdim satu apa tiga? Urkasdim itu apa Sebentar. sih? Urkasdim itu adalah wilayah di bagian atas timur. Kalau misalkan dalam peta Urkasdim itu apa bagian- sekarang coba? Urkasdim itu nama tempat, Pak. Iya apa? Nama tempat apa? Nama Kalau sekarang tempat. itu Urkasdim itu apa? Kalau sekarang itu sudah di dekat apa ya, di Lupa atas bikin Libanon, contekan. kalau Lupa bikin sekarang, contekan. Lupa bikin bisa- contekan. Cek dulu. Bisa Buka buka Google peta dulu. dunia nggak? Bisa Buka Google dulu, peta buka dunia. Google dulu, Mbak Mina. Coba. Google dulu. Buka Urkasdim Google itu dulu. apa? Ya, buka di peta dunia. Kalau di Urkasdim, kalau sekarang itu sudah di dekat Israel, atas bagiannya berarti Libanon ya. Aduh, Kalau sekarang. Libanon. Urkasdim Ya, Libanon karena kalau katanya ya. kita lihat Ya, dari nggak apa-apa, peta nggak apa-apa, Mi. sejarah sebelum Nggak apa-apa, Masehi kita- itu begitu, Mbak. Ya. Ya, Bang Nah, Dewa. Ya terus. ketika di Urkasdim Libanon Urkasdim, ya. ketika dia di Urkasdim, dia menyembah banyak dewa-dewa. Yang paling utama itu adalah dewa Baal, yang bahkan juga persembahan anak-anak juga ada pada saat itu. Nah, kemudian sebelum itu dia belum bertemu yang namanya Elohim ya, kalau orang bilang Hashem, kalau orang-orang Yahudi bilang. Yesus bukan belum itu. ketemu Itu dia. Yesus bukan. Yesus bukan. Kalau dibilangin Yesus sih tidak tepat juga, Pak. Kalau dikatakan yang namanya Yesus itu kan di Perjanjian Baru. Alhamdulillah. Tapi kalau dibilangin Bukan firman-Nya Yesus. iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lanjut. Terus. Nah, terus. Ikutin aja Mi, ikutin aja nggak apa-apa. Memang betul. Mau gimana? Kalau Iya, dikatakan betul. secara firmannya yang tampil kepada Abraham ketika di Kejadian 17 ayat 22 ya betul bisa. Kemudian kalau bisa dikatakan yang bertemu dengan Adam dan Hawa itu juga adalah firmannya,
Yaitu Yesus di bukan Kejadian itu. 2 ayat 8 ya. Yesus bukan yang Kalau ketemu Adam dikatakan sama Yesus ya Hawa. bukan sih. Itu di dalam firman. Alhamdulillah, bukan Yesus juga. Lanjut. Ya karena kata Yesus Ah. itu, nama Yesus itu baru diberikan ketika dia menjadi manusia, Mbak. Pak. Ketika jadi manusia. Kalau dia pada saat ya. itu dia disebut Sang Firman. Malakhi Yahweh, kalau misalnya orang-orang bilang Yahudi, malaikat Jadi Yahweh. sebelum Yesus jadi manusia dia apa? Sebelum Yesus Firman. jadi manusia dia apa? Kepompong apa? Firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah yang ada di dalam diri Nggak Allah. ada. Yesus itu Ya, sebelum berarti itu sebelum menurut jadi kamu. Yesus setelah di dalam kitab kamu, Yesus setelah jadi manusia itulah yang dikatakan firman karena firman telah menjadi Allah manusia. itu berinkarnasi Ayo. menjadi manusia itu Nggak ada untuk melakukan inkarnasi. karyanya kepada Nggak manusia. ada Sebelum ayatnya. berinkarnasi kepada manusia, Allah itu sudah Oke. dikenal oleh orang-orang yang di apa diutamakan Allah ya, menjadi seperti manusia? Abraham, Coba minta Ishak dan ayatnya. Yakub itu Keluaran 6 ayat 3. Ayatnya mana? Ayatnya Ya, minta mana? ayatnya. Allah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ayatnya Oh, minta itu tunjukkan. di 1 Di mana? Korintus. Mana? Di 1 Tolong Korintus dibuka. Pak Budi tolong dibuka. 8, Kalau 4 ada ayat ayatnya, 13. kalau ada ayat yang Ayat mengatakan 13. kalau Allah berubah menjadi manusia, gue besok kawin lagi. Habis maghrib gue kawin lagi. Bocor. Malah yang ada di dalam Korintus Quran, berapa? Tuhan 1 itu Korintus bukan berapa? manusia, bukan 1 juga anak Korintus manusia. 4 ayat 13 ya. Oke, 3 kita ayat buka 14 ya. atau 15. Buka. 1 Korintus berapa? Saya mati. 1 Korintus 3. 4. Ntar dulu. Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Dibuka. 1 Korintus berapa? Pak Bodi, Bang Osi, Bang Romli, Umi, bentar ya Dewa ini dulu. Dewa sholat maghrib dulu, 10 menit Dewa sholat maghrib. 1 Korintus berapa? Saya juga mau sholat maghrib. Ayo googling dulu 1 Korintus berapa yang Itu menyatakan mute-nya bahwa dibuka, Mbak Mina, mute-nya dibuka. yang menyatakan lagi buka bahwa Alkitab. Yesus bahwa Allah Filipi 2, Mbak. Salah. bukan Filipi bukan 2 ayat Korintus. 7. Oke. Bukan. Filipi 2 ayat 7 ya. Nah, gini enak kalau pakai Alkitabiah itu enak ya. Oke, kita buka. Saya Paulus baca Filipi 2 ayat 7 ya, saya baca. Oke. Melainkan ya. Bukan. Melainkan Bukan Filipi itu. 2:7, Pak. Saya juga lagi buka Alkitab ini, Pak. Paulus Ini saya menjelaskan buka kitab ini. bukan Filipi 2 ayat 7. Iya, ini saya baca, Bunda. Paulus menjelaskan bahwa untuk menjadi korban penebusan dosa itu. Bukan, Bunda. Apal, Bible apal, Liumi. Filipi 2 ayat 7. Melainkan mengosongkan diri, Melainkan mengosongkan telah diri. mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mana Tuh. ini yang ngomong reinkarnasi? Nah, itu Ayo. inkarnasi, Pak, di maksudnya. Mengosongkan diri dia mengambil rupa manusia. Rupa manusia itu adalah artinya dia berinkarnasi. Gitu. Sampean tahu Kalau arti mau kita lihat reinkarnasi? dari Injil juga, Sebentar. buka dari Sebentar. Injil Yohanes 1 ayat 14. Kok sampean nyerocos terus? Saya tanya reinkarnasi dalam pengertian kitab Weda. Karena reinkarnasi itu dari kitab Weda. Ayo, Rein, sampean baca. itu rein. Ini inkarnasi, Pak. Inkarnasi. Jadi Inkarnasi, gini. beda dengan rein. Beda. Mina dengerin dulu, Mina. Kamu tahu nggak kalau inkarnasi? Ya, inkarnasi itu adalah teofani Allah, tahu nggak? Gitu Inkarnasi manusia itu tahu nggak? Kalau itu adalah konsep teofani Allah, tahu nggak? Iya, dari Thomas Aquinas. Jadi konsep inkarnasi itu adalah teofani Allah. Ini juga termasuk yang katanya Allah itu menjelma menjadi tiang awan, semak api, itu adalah teofani Allah. Kamu tahu teofani Allah itu ajaran mana? Teofani Allah itu ajaran mana? Teofani itu adalah pelajaran dari Thomas Aquinas, seorang filsuf. Filsuf mana? Filsuf siapa, Mama? Filsuf kekatolikan sendiri. Oke, salah ya, kamu salah. Sebetulnya konsep teofani Allah ini adalah ajaran daripada pagan Yunani. Biasanya disematkan kepada dewa-dewi. Contohnya, ini sering Umi bahas. Contohnya tentang Zeus yang menikah dengan dewa bumi Hera. Dia mempunyai anak yang namanya Hercules.
Maka Hercules Betul. inilah yang disebut dengan setengah manusia, setengah dewa. Berarti Artinya tidak belajar filsafat ya, Mbak ya? Nah, itulah yang tadi kamu bukan bilang sama filsafat. Filsafat, filsafat. ya, Ramina. betul. Filsafat Filsafat itu Yunani. adalah untuk bukan salah Pak. Filsafat itu dipakai orang untuk mengerti bagaimana cara Allah ya. Digunakan oleh Thomas Aquinas dengan bahasa yang sangat mudah disebut Yang teofani. namanya, bentar Nah, Mbak, yang namanya ketika filsafat, orang Yahudi mengatakan sebentar itu dulu, bukan sebentar teofani dulu. Mbak. Itu baru ketika di Summa itu Teologi teofani. yang dijawab oleh Thomas Aquinas. Enggak. Kamu ini sebentar dulu. Thomas Aquinas ini yang menjelaskan, sementara kita berbicara konsep teofani Allah itu adalah ajaran. Kita sedang berbicara ajaran, bukan mengenai bukan siapa ajaran. sebentar. Teofani itu penjelasan yang paling mudah. Dengerin dulu. Teofani Allah ini adalah konsep dari keyakinan Yunani kuno. Pagan Yunani. Pagan Yunani. Ini biasanya sebentar dulu. Ini biasanya disematkan kepada dewa-dewi. Contohnya tadi Umi sudah mengatakan contohnya, berbicara tentang dewa Zeus yang menikahi wanita bumi. Ya. Hira, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Hercules. Maka si Hercules ini yang disebut dengan hasil daripada teofani Allah itu. Dia dikatakan dua natur juga, dikatakan manusia, dikatakan dewa juga. Tapi apakah itu asli? Itu mitologi dan tidak seperti Yesus Kristus yang nyata. Nah, makanya Yesus ini apakah kalian mau disamakan dengan sebuah mitologi Yunani dengan yang namanya asli itu beda. Dengar dulu. Secara penelitian arkeologi ini orang Abu Budi, makanya kenapa? Apakah kamu mau manusia yang kamu tuhankan itu disamakan dengan Abu Budi turun deh. Abu Budi jangan pernah ngundang Umi lagi ke sini. Abu Budi ini malah membela kafir, heran. Ini jangan begitu, santai aja, santai. Nah, ya, Oke, turun Umi. Abu Budi nggak usah undang Umi lagi di sini. Yo, marah ini. Udah. Umi, sabar dulu. Jelasin. Abu Budi ini bicara sabar kayak gitu kalau sama perempuan. Abu Budi kalau sama laki-laki nyeleneh dikit aja diturunin. Kenapa Abu Budi mempertahankan perempuan? Orang yang tidak bisa dengar pendapat orang. Maaf Pak Gema, saya mute aja. Awak lagi dia. Bang Dewa, udah selesai Abu belum Budi ini orang sholatnya? udah pada tahu Abu Budi. Abu Budi ini kalau sama perempuan itu ganjen. Kadang-kadang lupa akidah Abu Budi apa. Umi, tadi Umi lagi ngobrol ngejelasin. Tuh kan marah. Itulah Pak Gema. Aduh. Ya, harus gitu dong. Terus juga Paling nanti juga nelpon lagi tuh kan Pak Gema, maaf kayak gitu. Udahlah, biarin aja. Nggak, maksudnya gini, tadi penjelasan itu kalau bisa jangan tubrukan, biarin aja dulu dijelasin sama dia, nanti kamu tuh jawab, ada waktunya gitu loh. Jadi orang-orang yang di bawah ini nggak paham apa yang diomongin, tabrak-tabrakan semua gitu loh. Saya juga ngedengar juga puyeng gitu. Kalau ngomong gantian dong, kamu nyotos terus kayak kereta. Sebenarnya enggak Pak, maksudnya gini, biar nanti Diskusi biar yang enggak bagus, panjangan saudara yang maksudnya baik gitu. Nggak mau menang sendiri kalau ngomong. Iya, sorry. Pusing banget. Egois. Tapi benar tadi katanya Umi itu betul. Sekarang itu teori teofani itu yang saya pelajari selama saya kuliah, itu adalah ajaran konsep dari ajaran pagan dari Yunani. Dan itu diadopsi oleh ajaran Anda. Itu yang benarnya. Kalau ajaran Anda itu merupakan ajaran dari Ibrahim, Abrahamik tidak pernah mengenal yang namanya Yesus. Abrahamik tidak pernah mengenal yang namanya Tuhan itu bernuzul menjadi manusia. Itu yang sebenarnya ajaran. Kalau seandainya memang ada ajaran seperti itu, pada saat zamannya Abraham, di mana ayatnya? Begitu maksud saya, itu teori teofani. Kata-kata Zeus, Yesus itu mendekati dari kalimat Zeus.
Dia memiliki dua natur, dewa dan manusia, begitu loh Mbak. Ya, sekarang logikanya, kitab Anda bertuliskan dengan bahasa Greek, oke? Bahasa Yunani. Sejak kapan Yesus itu berpindah tempat ke Yunani? Jaraknya berapa kilometer dari Yerusalem ke Yunani? Kapan ada beritanya Yesus berjalan ke Yunani? Nggak ada. Tolong tunjukkan datanya ke saya. Kalau memang Yesus pernah bermigrasi ke Yunani, apakah Yesus bisa berbahasa Yunani? Belum pernah saya menemukan sejarah buku kungfu lidah. Dimintakan terus. Waduh. Bagaimana manusia bisa bersikap kasih sayang terhadap makhluk sementara kita memakan daging. Banyak hal yang saya sama Kosansan itu kaji, dan ada satu yang bikin saya tuh sempat lupa nama saya. Itu pembahasan apa ya? Saya Ya, nanti memang, saya ingat-ingat. Iya. Ya, kebenaran itu pahit. Lebih pahit daripada yang kita bayangkan gitu. Kalau kita butanya itu, mereka sampai kayak mengatakan kayak gini lah, ada yang komen tuh itu di IG ya tentang Om Deddy ya, ada yang komen begini di akunnya Om Deddy ini, ketika iblis gagal membuatmu membuat Deodo Esasa akan membuatmu akasa benar. Waduh, ini nih, jadi saya ini memang ini buat umat-umat saya yang menasihati tapi kayak ngatur gitu. Maaf ya, ini dalam umat saya ya, bukan di umat kamu ya, itu ya. Nah, jadi ini saya menyindir mereka yang saking saking mereka benar dalam ajarannya, saking kayak ngatain masalah. Maaf, contoh nih. Deodo Esasa lu. Lihat aja lu. Nanti lu bakal bla 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 lu di neraka lu. Nanti lu bakal digorok lu, nanti lu bakal bla bla bla. Itu kalau ya mereka ngancam sesama, ngintimidasi gitu. Kayak masalah akhirat. Ya gitulah kalau udah buta gitu, udah kekanak-kanakan lah gitu. Oke, selamat malam yang baru masuk. Oke. Ya. Saya boleh bicara sedikit, Bang? Oke. Malam. Shalom Elohim semua. Baik, makasih. Ini saudara Iki Slepei Muslim ya? Iya. Abang punya umat? Punya. Anda nabi? Bukan. Terus kok bisa punya umat, Bang? Umat maksud dalam apa dulu nih? Kalau di dalam Islam itu yang punya umat itu hanya nabi, hanya rasul. Kok Anda punya umat? Enggak, maksudnya ini kayak seiman gitu. Saya maaf ya, saya minta maaf ini. Saya maksudnya seiman saya. Jadi seiman saya. Iya, jadi tapi nggak usah jelek-jelekin seiman, Bang. Nggak perlu jelek-jelekin seiman di depan orang-orang yang tidak seiman dengan Anda, itu nggak baik gitu ya. Bahas aja Islam di depan teman kita ini, Islam yang benar itu seperti apa gitu. Jadi nggak perlu jelek-jelekin umat Islam. Coba yang seperti apa yang benarnya, coba dijelasin dulu. Iya, ceritakan aja yang Anda tahu tentang Islam gitu. Islam itu mengajarkan seperti ini gitu ya. Karena di Islam itu tidak diajarkan menjelek-jelekan sesama muslim di depan orang-orang kafir, Bung. Apalagi dengan narasi yang Anda bangun, Anda punya umat, itu bahasa asing bagi saya. Kok ada umat Islam punya umat? Emang dia nabi gitu ya? Oh enggak, yang saya nggak mengarah saya nggak mengarah ke umat, cuma hanya seiman saya. Iya, karena kalau di dalam umat di Islam itu nggak ada itu cerita pengakuan saya punya umat. Yang punya umat itu nabi gitu. Maaf, itu saya kepikirannya maksudnya yang saya maksud seiman ya. Ya, seiman mungkin maksudnya, Bang. Iya. Saya malah karena kecepatan ya. Iya, jadi lain kali nggak perlu jelek-jelekin sesama umat Islam di depan teman-teman. Ya, katakan aja bahwa mereka tidak menjalankan Islam dengan baik dan Anda menjalankan Islam dengan baik, kan gitu ya?
Ya. Nah, Oke, teman-teman dari Kristen, mohon izin kita bahas apa nih? Itu kau lanjutkan aja lah. Kau di sini anulah semua. Iya, baik. Kau jelaskan. Kalau di Islam itu apa kaidahnya kebaikan gini. Islam. Kau Kalau di tanya, Islam itu aku lagi belum selesai. Ya sudah kau ngomong aja sendiri. ya, jadi kalau di Islam itu punya kaidah ya, teman-teman. Di Islam itu di dalam Iya, maksudnya bahasa sederhananya ajarannya. Iya. Kalau di Islam itu ajarannya jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 46. Baru saya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jadi ada pelarangan di umat Islam itu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Ini larangan di dalam ajaran agama Islam. Tapi ada pengecualian. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Gitu. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu ya jelas kita dilarang berdialog, berdebat kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka gitu. Jadi kalau di Islam itu ya sederhananya kalau berbicara mengenai agama, Islam itu sebenarnya kaidahnya udah jelas, Bang. Makanya umat Islam itu tidak ada kemudian mengambil narasi di dalam terjemahan Al-Quran, narasi-narasi yang bisa menyindir agama di luar Islam gitu. Makanya di terjemahan Islam, agama Islam, di terjemahan kitab suci umat Islam itu tidak ada kata teos. Karena umat Islam itu paham betul kata teos itu adalah kata Tuhan di dalam bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani adalah bahasa original teks kitab saudara kami umat Kristen. Tidak ada kata Alkitab, tidak ada kata Biblos, tidak ada kata yang bahasa Yunani gitu ya intinya. Karena umat Islam itu tahu supaya tidak menyinggung perasaan saudaranya umat Nasrani gitu, umat Kristen. Tapi sebaliknya di kitab Anda justru inilah yang memicu dialog. Jadi teman muslim, jangan serta-merta Anda itu mengatakan dialog itu, debat itu adalah sesuatu yang keliru, tidak. Dalam hal ini Islam, apologet muslim itu posisinya bertahan gitu ya. Karena bertahan Islam karena tidak menggunakan agama. Wah, ini ada apa ini? Kok udah rame aja nih? Saya bangun narasi dulu. Nanti silakan Anda menggunakan agama lain. Baru kamu bilang apologet Islam. Apologet itu dari bahasa apa kau sudah gunakan? Jadi jangan membatasi bahasa. Apologet itu artinya orang yang mempelajari tentang Islam, orang yang mempelajari tentang kekristenan, gitu. Apologet. Ya. Kau lihat dulu etimologi apologet. Jangan membiasakan diri. Tidak perlu, nggak perlu. Saudara Billy. Nah, ini dia. Ini dia. Kata apologet aja Anda klaim. Bagaimana dengan kami yang Anda perkosa kata Allah, kata iman, kata Alkitab, kata Rasul, kata ayat. Itu kan? Anda tersakiti kan hanya dengan kata apologet aja gitu loh. Woi, udah. Ya. Maksudnya ya ini dia hanya pendapat aja nih. Udah nggak usah lu pendapat dan nggak usah maksa gitu ya. Intinya kasih pilihan mereka masing-masing aja udah. Jadi boleh gitu, boleh ajaran agama Islam itu dicampur adukkan gitu ya menurut Anda ya? Bukan, saya nggak mengajar. Boleh dikatakan, boleh diajarkan bahwa Allah itu punya anak gitu? Bukan, Bang Billy. Lalu apa? Iman saya, dengar ya. Ya. Saya juga seiman sama kalian, sama kamu ya. Boleh enggak saya nguji Anda ngaji? Boleh enggak saya nguji Anda ngaji? Enggak, itu privasi buat saya. Gitu ya. Jadi nggak perlu Anda mewakili Islam. Kalau membaca kitab suci Islam aja nggak bisa gitu ya. Nggak perlu. Kami nggak butuh, Bang. Nggak perlu pembelaan. Keberadaan saya di sini, itu sebagai counter terhadap ajaran Kristen yang acap kali menggunakan Al-Quran sebagai hal yang dijadikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan Anda
datang di sini sebagai pembela gitu. Boleh nggak saya nguji Anda ngaji? Saya ngaji boleh. Nah, Saudara Ikis Label, boleh nggak? itu privasi buat saya. Kok Maksudnya privasi? Baca kitab suci Anda katakan privasi. Membaca Al-Quran Anda katakan privasi. Anda belajar di mana? maksudnya jangan di room, mending ketemuan aja langsung ya. Ketemuan aja langsung. Jadi saudara ya, jadi kalau Anda tidak memahami tentang apa yang sedang terjadi saat sekarang, Anda mending diam. Oke? Anda mending diam, Anda baca Quran, masuk ke kamar, kunci dalam kamar, Anda berzikir di situ sampai ajal menjemput. Itu aja yang Anda kerjakan. Jangan lagi Anda melihat bagaimana orang-orang di luar sana menghujat Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Oke, Anda nggak perlu tahu itu, kan gitu ya? Jadi begini, Anda nggak perlu teman-teman. tahu bagaimana akidah umat Islam itu dirongrong dengan cara-cara yang mereka sudah susun Begini, begitu sempurna. Suma. Anda Kamu diam jangan aja di rumah. baper. Wa Gitu, ya. amalun minkum. Wa amalun minkum. La Terus Iya, Anda diam. Anda diam ketika akidah Anda itu dirongrong dari luar gitu. Anda diam. wa amalun minkum lakum amalun minkum. Oh, nggak bisa kayak begitu. Itu beda. Itu kaidahnya beda. Anda nggak cocok dengan kaidah seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan di dalam Al-Quran, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira." Kalau Anda tidak cocok dengan itu, silakan Anda masuk ke hutan, tinggal di dalam hutan, bawa apa yang Anda mau. Karena fenomena yang ada sekarang ini adalah pemurtadan terjadi di mana-mana dengan metode-metode yang mereka sudah susun begitu terencana. Enggak semua, itu hanya sebagian. Baper. Ya, oleh karena itulah kemudian saya juga hadir di sini. Kalau Anda tidak bisa menghadapi keadaan seperti itu, ya Anda masuk kamar, sembunyi di dalam kamar. Sembunyi ini saya udah di kamar. Ya udah, nggak usah tampil di permukaan kayak gini, nyerang-nyerang Islam, menyalah-nyalahkan orang Islam, ngaku-ngaku punya kaum. Aku punya kaum, kaumku itu sama halnya Anda mengaku sebagai seorang nabi. Yang punya kaum itu hanya nabi. Ya, saya udah minta maaf ya. Sudah minta maaf, itu saya maksud tuh seiman saya. Tapi saya cuma Ya makanya Anda nggak usah menggurui saya, oke? gurui ngajarin maksudmu. Ya nggak perlu ngajarin saya. Kalau mau berkongko dengan Bu Yuni silakan, jangan dengan saya. Jangan Anda mau meluruskan saya. Karena kaidah cara kita penyampaian kita itu beda gitu ya. Anda mau berkongko-kongko dengan saudara-saudara Kristen, silakan aja. Saya pun demikian, saya punya banyak sahabat Kristen, adik angkat, kakak angkat, baptis. Tapi mereka tidak pernah kemudian menyentuh daripada akidah saya. Paham, Itu yang Pak. perlu Anda tahu. Gimana? Kamu sudah dibaptis? Kagak lah, nggak main kan gua. Saya sayang sama diri saya sendiri, Pak. Baptis aja di agama Kristen itu enak, nggak perlu ibadah. Oke? Anda nggak perlu ibadah, jaminan langsung masuk surga. Jangan Ayo, agama asal kami percaya kalau tidak Yesus dengan paham. mulutmu, maka jangan engkau ini. akan diselamatkan. Itu Saya ini 1 penyebar Yohanes fitnah 2, 1 Yohanes 2. fitnah. Ketika ada yang melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Ini penyebaran hoax, ini penyebaran hoax, ini fitnah, dalil ini fitnah. dalil kitab, ada dalilnya, Bung. Oke, kita buka. Galatia 5 nomor 1. Iya, nanti kemudian Dengan matinya Yesus Iya. maka kau dibebaskan, kau Oke. dimerdekakan, Oke. melakukan apapun yang kamu Makanya kan, mau. oke, saya jelasin. Gitu. Galatia 5 ayat 1 ya. Dimerdekakan dengan silakan. hukum perhambaan. Artinya begini. Makanya ketika kalian mengatakan bahwa Ya. sabar. Jadi begini Gimana? ya, Seleben, supaya kamu jadi apologet Kristen, kamu bisa jadi apologet Kristen. Jadi menurut Suma, Iya, dibaptis dulu dia, Bang Billy. udah gampang Bang Suma. Saudaraku Oke. Suma, kau tenang dulu. Sedikit lagi kau juga akan dibaptis kok. Nggak usah baperan, Bang. Udah. Nauzubillahi min zalik. Dikasih tahu. Selama saya kamu. masih waras, saya nggak mungkin jadi pengikut kalian. Itu apa? Jangan sampai saya seperti itu bahasa Arabnya ya.
Jadi begini, Suma sudah mengatakan asal percaya Yesus. Ya, silakan. Asal percaya Yesus masuk surga dengan terbuktinya Galatia 5 ayat 1. Ya. Roma 10 nomor 9 nomor Roma 10. Nah, itu sangat bertentangan dengan Yakobus 2 ayat 26. Oh, Yakobus itu muncul belakangan, Bro. Pahami dulu bahwa ada ajaran yang mengkanter hukum Taurat. Sabar. Baru kemudian muncul aturan-aturan yang dibuat-buat belakangan, kan gitu. Tunggu dulu, Guru Ndabi Lilin 7 mau bicara. Kau dengar dulu, Guru Ndabi Lilin 7. Ya, silakan. Iya, silakan. Guru Ya, alias Rasul Bililin 7. Oke. Ini nih ya. Jadi begini, Selebeu, nanti kamu bisa jelasin kepada saudara-saudara Muslim tentang Taurat. Jadi begini, Taurat itu tidak dimengerti oleh Islam, makanya mereka mengira Torah itu judul kitab. Bukan. Kenapa disebut kitab Taurat? Karena Torah itu dalam bahasa Ibrani itu Apa sih sabar. Balas yang ini nih si Noni nih ya. Oke, saya mau bikin dulu Selebeu ini jadi jadi apologet Kristen untuk penjelasan. Berikut baru kau semua kalau kau mau. Jadi Torah itu artinya instruksi, aturan, perintah. Di dalam aturan-aturan bangsa Israel itu, aturan-aturan perhambaan seperti tidak boleh bergaul, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang bukan Yahudi, itu di dalam Alkitab Yohanes 10 ayat 38. Bagaimana penjelasan tentang orang Yahudi tidak boleh duduk semeja dengan atau makan semeja dengan bukan orang Yahudi. Itu aturan orang Yahudi yang disebut dengan Torah ataunya Taurat. Sama. Makanya kamu lihat dia di dalam terjemahan baru itu tidak ada di dalam teks terjemahan baru. Teks terjemahan Selebeu, fokus Selebeu. Iya. Nah, jadi kamu lihat di dalam teks terjemahan baru itu dalam bahasa asli tidak ada kata Torah. Jadi kalau kamu merujuk itu ke teks terjemahan bahasa Inggris, saya paling banyak menggunakan teks bahasa Inggris untuk saya terjemahkan ke bahasa Inggris Indonesia. Jadi nggak ada bahasa kata Torah. Billy. Sabar, Bang Suma, Guru ndak lagi bicara. Nah, jadi kemudian di sini semua salah mengerti bahwa Rasul Paulus itu tidak lagi mengikuti aturan-aturan daripada bangsa Yahudi. Yang Paulus sarankan mengikuti ajaran Torah atau aturan perintah Allah, bukan di bawah aturan-aturan perhambaan yang diberikan khusus kepada orang Yahudi. Yang aturan Itu. Allah yang Anda maksud itu yang mana? Hah? Nah, ini aturan Allah yang Anda maksud itu. Oke. Seperti yang apa? mana tuh? Kamu tahu nggak? Mulai. Sabar. Aturan Kamu Allah tahu yang nggak? Anda maksud? Iya. Hukum bayangan itu seperti apa? Hukum 547. bayangan. Hukum bayangan. Siapa yang mengajari Anda mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum bayangan? Sabar. Jadi begini. Iki Slebe, kamu duduk aja. Ntar lagi kamu akan dibaptis sama Bang Billy. Duduk aja dia. Ya. Nggak bakal baptis saya nolak loh. Enggak mungkin loh. Kamu kan seperti sekarang itu kau nyerang-nyerang Islam. Kamu dibaptis nanti pakai gas LPG sama teman-teman Kristen. Santai. Ini fitnah, ini kejam. Ya, jadi kembali kepada topik Billy. Coba kamu tunjukkan data di dalam pengajaran Torah bahwa Torah itu sifatnya hanya bayangan bagi perjanjian baru kitab kamu itu. Silakan. Sebelum saya tunjukkan bahwa hukum Taurat itu adalah kepastian yang menyelamatkan Bani Israel. Hayo. Jangan di-mute, jangan pura-pura nggak dengar. Saya. Kamu nggak ada apa-apanya. Udah Siapa diam. yang mute? Siapa yang mute? Saya maksudnya. Saya kan katanya ada yang ngomong ya. Udah mute aja sih Ki. Nah itu saya nurutin yang si viewersnya. Itu. Mau masalah Taurat saya nggak masalah. Kalau di dalam Al-Quran itu saudara Billy, inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nur. Oke. Saya jelasin dulu sedikit tentang sekarang Taurat. ketika Anda mengatakan Taurat itu adalah bayangan bagi perjanjian baru, coba tunjukkan dalilnya di Taurat. Silakan. Jadi begini. Dalil. Kak. Oke, sekarang saya pakai dalil one by one, saya akan urut. Yesus berkata Matius 5:17.
Iki Slebe, tunggu aja kamu dibaptis, diam di situ. Kau nggak usah Kau ngomong. dengar dulu, Selebes. Kau tulis semua ayat-ayat yang aku berikan ini. Yesus berkata dalam Oke, kau tulis semua juga semua yang kukatakan ini. Ya, Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi Barang siapa? Sabar. Kau baca terus aja lah. Jadi begini. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun, apa hukumannya? Oh, bahaya. Neraka jahanam. Neraka Betul. jahanam. Betul. Barang siapa yang Bagaimana meniadakan dengan hukum ajaran Paulus yang membatalkan semua hukum Taurat? Ini yang saya mau kasih ajar ke kamu. Oke. Saya Ya, merujuk kepada, jadi kamu jangan pernah, ini juga pembelajaran juga kepada kita semua bahwa hukum Taurat itu bukan hanya satu macam. Contoh, hukum moral itu Taurat. Yang kedua, hukum sipil. Oke, hukum sipil. Kemudian hukum upacara. Ya, hukum upacara itu harus kita pahami dalam Hakim-Hakim 7. Ya, ayat Hakim-Hakim 7 ayat 37 itu yang berbicara tentang hukum-hukum. Yang hukum bayangan tadi ayatnya mana, Bang? Iya, itu yang disebut itu hukum-hukum bayangan. Ya mana dalilnya? Jangan Anda menuduh kitabnya orang hukum bayangan demi untuk mengangkat derajat kitab perjanjian baru Anda itu. Sabar. Jadi di Mana dalam Keluaran hukum bayangan? 29, ya ada di dalam Ulangan 29, itulah yang menjadikan bagian untuk harum untuk menuruti ketentangan yang berlaku untuk, kita baca dulu. Tak aku besarkan dulu tulisannya, mataku udah gelap ini. Belum ini kali, belum botol. Apa? Belum Maksudnya botol. Maksudnya belum botol. Belum angkat botol kali. Botol apa nih? Botol Enggak, apa dulu? saya kan sudah bilang, yang pertama, saya lebih halal dari kamu. Yang kedua, saya lebih steril dari kamu. Kok kamu nggak percaya? Nggak apa-apa, silakan Iya. aja. Yang tadi dalilnya bahwa Taurat itu adalah hukum bayangan. Saya tunggu. Oke, kita Sampai buka. Iki Slebe mendaftar Polwan, Oke. saya tetap menunggu. Silakan. Sabar. Polwan wanita, polisi maksudmu. Aduh. Polwan. Iki, kamu mau jadi apologet? Kau kutip semua ayat-ayat dari Guru Nabi Lilin 7. Saya ini Rasul Bililin 7. Kutip. Apologet Oke. apa? Dikutip aja. Oke. Ini baca. Apa? Kau dengar dulu. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Itu Dan kata bulan Paulus akhir. yang saya minta dari kitabnya orang Yahudi. Billy. Kita jelaskan satu-satu dulu. Kamu paham Iya dulu. dari Taurat dong. Kan pertanyaannya jelas. Sekarang Mana di begini. dalam Taurat kalau hukum Taurat itu adalah bayangan untuk perjanjian Suma. baru mana? Suma. Begini, Ngarang aja Suma. kamu. Yang tahu tentang kata Taurat itu orang Yahudi. Kamu aja nggak bisa jelaskan apa arti Taurat. Sudah mau ribut di sini. Kau jelaskan dulu arti Taurat dalam keimanan Islam. Kau jelasin dulu. Capek saya ini. Jelaskan. Udah lari. Jadi lari dari pertanyaan saya bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan. Saya Kita tanya, lari. kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak pahami. Coba kau jelaskan. Gimana ceritanya? Ceritanya? Hukum Taurat itu kan adalah merupakan petunjuk cahaya bagi Bani Israel. Aduh, makanya saya sehingga Yesus mengatakan minta, kalau engkau ingin hidup maka lakukan segala perintah. Cuma yang saya tanya hukum Taurat, apa ya. arti Taurat supaya kamu bisa pahami. Bill nggak usah kabur. Tunjukkan Mana aja siapa yang kabur? kalau Saya lagi ajaran menunggu minum Kristen kopi di itu sini. benar dengan segala aspek perangkat yang ada di Kristen, Anda pasti dulu. tentu bisa Jangan menunjukkan melebar. data Jangan melebar. bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan. Ada nggak datanya? Jangan dulu melebar. Oke. Sekarang kamu jelaskan dulu kata Ini fitnah Taurat. namanya, Bung. Kamu fitnah Enggak, saya kitabnya bes- orang sebagai bayangan Tunggu demi dulu. untuk menjajakan Ibrani. Saya minta dulu kamu jelaskan kata Taurat. Kamu menuduh sesuatu yang kamu tidak pahami, Suma.
Enggak Kau jelaskan dulu arti perlu, Taurat. Bang Billy. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Dibedakan kata Taurat dengan Oke, kitab Taurat. fiha Dibedakan. padanya hudan, ada petunjuk, wanur, dan ada cahaya. Gitu loh. Kau pikir juga kitab daripada kitab 212 Wiro Sablem nggak ada petunjuk, ada petunjuk semua kitab-kitab Ya, itu sudah juga usah ada kayak petunjuk. begitu. Anda memfitnah kitabnya orang sebagai bayangan kitabmu yang adalah perjanjian baru. Kamu Nah, sekarang berbicara tunjukkan data itu mana? Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan juga dalam kitabnya orang Yahudi, Billy, justru hukum Taurat itu, kitab Taurat itulah petunjuk menuju kepada Tuhannya para nabi. Aduh. Baca Nah, ulangan saya sudah 6, jelaskan. nomor 4 Dengan- sampai nomor 9. Yesus mengatakan begini, dengan Taurat kita mengenal dosa. Artinya jika kita melanggar Taurat, artinya kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan Yesus yang mengatakan itu Paulus itu. Wah, fitnah lagi dia. Benar-benar lah. Jangan suka memfitnah. Kau jelaskan dulu arti Taurat. Parah. Kau jelaskan dulu arti Taurat. Oke. Bang Sonik. Jadi nggak ada di dalam kitab perjanjian lama bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan. Sekarang Begini Suma, kamu jelaskan dulu apa arti Taurat. Yang menjelaskan Taurat ini adalah dalam bayangan. Ini adalah orang Yahudi sendiri. Baru kamu datang dari bangsa Indonesia. ayatnya mau menantang. mana? Itu kan Anda mengatakan Ibrani kan? Surah Ibrani itu yang menerangkan bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan perjanjian baru, ajaran Paulus. Sementara Tuhan sendiri, Tuhannya Bani Israel menekankan agar Bani Israel mentaati sampai mati hukum Taurat itu. Kok bisa jadi bayangan? Ini data dari mana? Nah. Karena Yahweh sendiri yang mengatakan dia akan menjadi juru selamat dan menjadi penebus. Lah iya Makanya kamu memang. harus menjadi iya. Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, Tuhanlah juru selamat itu, bukan utusan, bukan duta. Nah sekarang yang saya minta, mana datanya? Kita balik dulu. Hukum Taurat itu adalah hukum bayangan. Tunggu dulu, kamu tidak tahu Taurat. Seketika dijelaskan oleh orang Yahudi tentang Taurat, kamu bantah. Ini penyakit kamu semua. Kau jelaskan dulu arti Taurat menurut keislaman. Taurat itu Matius 5 nomor 17. Anda harusnya sadar bahwa segala aspek yang menjadi perintah dan larangan para nabi itu adalah bagian dari Torah. Makanya Yesus mengatakan tidak setitik pun, meski yang sekecil iota pun tidak bisa dihilangkan sebelum kan begitu. Artinya apapun itu yang terkait perintah dan larangan itu bukan bayangan, itu ketetapan, itu ketentuan yang harus dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Nah sekarang Anda menggunakan sebuah buku yang dituliskan untuk non-Yahudi, kemudian Anda jadikan itu sebagai alat untuk mengkanter hukum Tuhan. Itu gimana itu? Makanya aku minta mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan. Kita baca dalam teks asli dulu supaya kamu paham mana hukum yang di Taurat. Baik, silakan. Kita pakai ayat anyu aja, pendekatan terjemahan. Ibrani silakan Anda tampilkan biar saya bacakan kalau ada. Kayaknya benar-benar aja kau bahasa Ibrani. Iya, mana tahu saya bisa kan gitu. Tunjukkan aja mana yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah bayangan. Ada nggak? Saya baca, saya paksakan. Dalam bahasa Indonesia. Jangan salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa dan pengajaran para nabi, melainkan untuk menggenapinya, hukum Musa. Ya, di situ tidak ada kata Taurah. Kami umat terjemahan dan kamu terjebak dalam terjemahan kami juga. Makanya lebih cerdas untuk menyelidiki kitab saya, baru kamu memprotes. Kamu tahu nggak? Hukum Musa, hukum apa? Ada hukum Musa dari Tuhan, ada juga hukum Musa untuk bangsa Israel atau hukum aturan sipil itu juga disebut Torah. Kemudian hukum-hukum upacara itu yang digenapi oleh Yesus sendiri. Yang digenapi Yesus adalah hukum upacara. Itu yang
kamu belajar. Dituliskan di mana di kitabnya orang Yahudi? Hukum-hukum upacara merujuk kepada hukum-hukum upacara. Hukum-hukum upacara gimana? Upacara bendera atau apa ini? Makanya jelas itu yang kamu harus paham, bahwa kamu sendiri tidak mengetahui tentang hukum Taurat. Makanya kamu cuma memandang bahwa hukum Taurat itu artinya adalah hukum Allah. Kamu terjebak dalam penerjemahan juga. Makanya saya kasih uraikan kamu tentang ini. Kau dengar dulu Sumat. Ya, baru itu ada hukum sipil, moral. ada hukum tentang kebersihan. Ini yang saya uraikan tentang hukum-hukum. Ada hukum tentang apa? Yang disebut hukum-hukum upacara. Inilah hukum-hukum Ka'bah yang mengatur upacara agama bangsa Israel yang merujuk kepada Mesias. Anda ngomong apa gitu? Ngomong apa sampai ini agak susah ini. Imam 23 di dalam Imam 23 itu dalam hukum-hukum upacara tentang korban bakaran itu dalam Imam 7. Yang digenapi oleh Yesus itu adalah hukum-hukum upacara seperti itu. Makanya kan saya bilang, kamu berbicara tentang Taurat, kamu tidak mengerti. Kalau kamu bisa pahami tentang Taurat itu asal dia orang Yahudi asli bisa paham. Tapi kalau kamu hukum Taurat itu ketetapan Tuhan terkait dengan proses penyembahan, terkait dengan syariat. Terkait dengan hal-hal yang mereka lakukan sesuai dengan prosesi ibadah itu hukum Taurat. Kata Taurat, hukum Taurat itu tidak merujuk kepada hukum Allah saja. Saya sudah uraikan loh tadi. Gimana ceritanya Anda ini? Ngomong apa sampean? Bagaimana? Aturan-aturan hukum Allah yang mana? Iya, hukum-hukum Allah yang mana? Coba Anda baca dulu Matius 5 nomor 17, nomor 15 sampai nomor 20 coba. Kayaknya Anda bingung ini, belum angkat botol kayaknya malam ini ya. Saya kan sudah bilang, saya lebih higienis daripada kamu. Masa kamu nggak tahu? Sebentar. Selamat malam yang baru masuk. Shalom. Mana? Shalom, bro. Saya baca dalam teks yang mendekati terjemahan asli. Janganlah terang kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik. Ini Matius 5:15 yang kamu minta kan? Sehingga mereka akan memuji Bapa kalian di surga. Kemudian ayat 17. Janganlah salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapus Matius 5, Bang Billy. Yang kamu bawa tadi itu loh, Bang. Iya, ayat 17. Jangan salah paham. Bagaimana ini Gurunda Billy ini? Aku datang bukan untuk menghapus hukum Musa. Hukum Musa yang mana? Dan pengajaran para nabi. Dan hukum Musa dan pengajaran para nabi. Ini merujuk ke teks asli. Terus ajaran Paulus gimana? Nah, ajaran kemudian makanya itu merujuk kepada hukum-hukum upacara. Tetapi bangsa Israel yang tidak percaya bahwa itu adalah Yesus adalah Mesias masih melakukan hukum-hukum upacara. Golongan hukum upacara yang telah digenapi oleh Yesus. Itu merujuk kepada aturan Mesias. Iya, silakan. Ini harus dipahami. Makanya kalau berbicara Taurat, harus memahami dulu struktur Taurat. Kalau tidak paham seperti itu, menuduh, memfitnah, nggak paham. Kenapa? Karena yang Paulus ajarkan kepada kalian itu serangannya terhadap Taurat gitu. Satu-satu. Ya, silakan. Oke. Begini, Bro Juma harus mengetahui bahwa hukum Taurat itu ada 3 bagian besar, yaitu hukum utama, yaitu hukum yang ditulis pada Lobato, kemudian hukum sipil, kemudian hukum seremonial yang seperti Bro Bill itu. Jadi yang seremonial itu yang digenapi oleh Yesus atau biasa dikenal dengan 613 misfot. Makanya di dalam Lukas 16:16 dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hukum Taurat, tapi pengertian Taurat ini ada seremonial karena kita keterbatasan dalam kosakata dalam bahasa Indonesia. Hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu digenapi sama Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih itu loh, bro. Tetapi hukum utama yaitu 10 hukum yang ditulis Lobato atau intisari daripada hukum Taurat itu berlaku. Gitu, Bro Zuma. Silakan lanjut, Bro Billy. Iya. Tapi kan gini loh, Bang.
di dalam konsep yang diajarkan Paulus kemudian, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan apapun itu, mau Anda 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, Begini, Bro yang inti Zuma. intinya kan dimaksud- dibatalin. Yang Nggak ada lagi tuh. Iya, betul. Yang dimaksud oleh Paulus itu 613 mispot itu. Makanya kita sekarang sebagai orang Kristen tidak melakukan 613 mispot itu. Misalkan korban bakaran, korban penyembelihan, korban penebusan dosa. Kita sudah selesai. Itu yang dimaksud dengan Paulus. Kok bisa? Siapa yang ngajarin, Bang? Loh, itu Yesus sendiri mengatakan seperti itu di Lukas 16. Di mana? Di mana? Lukas 16. Di mana? Lukas 16. Lukas 16 itu munculnya kapan, Bang? Apa emang sudah ada sejak Yesus itu masih ngajar gitu? Iya, Yesus sendiri yang mengatakannya. Lukas 16. Nah, si Paulus hanya menegaskan kembali. Catatan Lukas itu adalah catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, Bang. Jadi bukan dihasilkan dari. tetapi Terus kenapa bahwa Anda Lukas- berani mengatakan itu perkataan Yesus? Bukan, Lukas itu bukan hanya penelitian saja, tetapi dia juga mencatat perkataan Yesus. Karena Lukas itu Iya, termasuk maksudnya murid daripada mencat. Yesus. Oh. Iya, oke. Oke, lanjut. Iya. Iya. Lalu bagaimana perkataan Yesus yang mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat? Loh, makanya Bro Juma harus ngerti dulu. Pengertian kalau Bro Juma mau tahu, itu harus Bro Juma membuka dari bahasa originalnya. Karena keterbatasan silakan. dari Silakan. bahasa Indonesia. Silakan Anda buka. Kita baca sama-sama. Yang mana? Yang Silakan. mana dulu? Yang Bentar. akan ditanyakan. Lah kan Bentar, Bang Yesus. Suma, kalau Iya, silakan. Bang Suma mau minta bahasa aslinya, Bang Suma lupa waktu di Sumbe AFM sama Pak Kodeks. Pak Kodeks kasih bahasa aslinya. Kenapa Nggak rupanya? bisa apa-apa tuh waktu itu. Ya, karena memang sesinya saya itu bukan untuk datang seperti itu. Saya bukan mau diuji. Ini kan sekarang kita mau bukan ujian, kita mau melihat original teksnya kan gitu. Emang kita mau ujian? Gini Bro Zuma, aku ajarin deh ya. Bro Zuma Ya, kalau mau silakan. melihat yang paling simpel, Bro Zuma di web sabda.rj. Tetapi sabda.rj nanti di situ ada pilihan 3 itu. Di tengah itu baca. Nanti baca. Nah, cara yang bacanya tuh gimana? Nanti cara bacanya tuh baca terus Bro Zuma mau misalkan kitab Matius tulis. Nanti itu diklik Matius pasal berapa, ayat berapa. Nah, jangan diisi semua lengkap. Nah, nanti dia akan membahas satu ayat itu dan di situ nanti ada keterangan di bawahnya tuh kode-kode strong katanya gitu loh. Misalkan 03148156 misalkan. Nah, nanti itu di situ diklik dan kelihatan apa yang dipertanyakan misalkan kata Taurat. Asli bahasa Tauratnya itu nanti ada. Itu berbeda-beda. Bro. Tapi Ya, kalau perlu mau Anda- ya. lebih spesifik lagi, buka Bible Hub. Nah, kalau mau praktis lagi, itu ada aplikasi di Play Store, ya, itu terdiri dari 2 bahasa, satu Hebrew, satu Grek. Nanti kelihatan. Itu bisa. Ya, saya paham, Selamat Bang. malam yang baru masuk. Kang Malik. Saya ngerti gitu. Cuman masalahnya sekarang ini kan bahasa Indonesia ini, bahasa terjemahan inilah yang kemudian yang kembali diibranikan. Bukan merujuk kepada kitab yang aslinya, kemudian disebarkan berdasarkan terjemahan kepada masing-masing wilayah. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah penekanan-penekanan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya di dalam Yosua 1 nomor 6. Itu kan sudah sangat jelas di situ. Sudah begini aja Pelarangan Suma. jangan menyimpang ke kiri, jangan Suma, menyimpang kanan. kita belajar saja, tapi kita bahas saja.
Cuma kita kita bahas harus saja. tetap kemudian kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Musa. Itu Kita kan bahas perintahnya kepada saja. Bani Israel. Kita bahas saja hukum mana yang lebih bermoral, hukum Allah atau hukum Yahweh atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang kita bahas biar rame. Nah, tadi yang Anda katakan bahwa hukum Taurat itu bayangan, Anda mau tinggalkan gitu. Itu menurut karena zaman dahulu penyucian diri itu dilakukan dengan darah binatang, tetapi sekarang sudah digenapi dengan darah Yesus. Kamu itu struktur daripada hukum-hukum Taurat itu kamu tidak paham. Kok dari darah hewan kok jadi darah manusia? Ini ajaran dari mana ini yang Anda Jibril aja dapatkan? tidak mampu menjelaskan arti Taurat. Kamu yang mau menentang. Kamu aja menjabarkan Taurat aja nggak tahu, bagaimana kamu ini? Bukan gitu. Anda kan ini orang Kristen. Coba kamu buktikan. Selayaknya orang Kristen itu kan orang yang paham tentang kitabnya orang Yahudi. Saya sudah paham. Nah, coba Anda baca Yosua, Yosua Kitab- 1 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Di ayat di mana yang mengatakan bahwa kitab itu dikhususkan kepada orang Yahudi, kitab Taurat. Mana ayatnya? Di dalam Yesus saja datang, dia mengaku dengan mulutnya hanya untuk Bani Israel, orang Yahudi. Yang mana siapa ayat ini? mana? Nanti saya jelaskan itu mana konteksnya. Tunggu, sabar dulu. Yosua 1 nomor 7 coba Anda lihat. Apa ini? Kamu bilang Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu kata siapa? oleh hambaku Musa. Itu kata siapa? Janganlah kamu menyimpang ke Itu kanan ke kata kiri supaya siapa? engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi orang Yahudi yang taat kepada perintah ini itu tidak akan percaya dengan Paulus. Apa? Karena perintahnya jelas. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau berada. Makanya orang Yahudi itu nggak percaya Paulus. Oke, dijawab sama Malikil. Coba Malikil, jawab Malikil. Silakan Kak Malikil. Kasih kesempatan Kak Malikil ngomong ya teman-teman. Silakan. Biar nggak kemana-mana. Yang lain mute. Silakan Kak Malikil. Silakan. Oke, timer biar tidak kemana-mana. Dah, fokus aja. Ini penekanan kitabnya orang Yahudi. Harus sungguh-sungguh orang Yahudi itu mentaati seluruh hukum Taurat. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Oke, yang dibahas kitabnya atau hukumnya? Ya, Bro silakan. Malik, kita Ya, buka dulu. hukum-hukumnya. Bukan, gini. Hukum-hukumnya tiba-tiba muncul ajaran Paulus yang kalian imani itu yang bertabrakan dengan dalil-dalil kitabnya orang Yahudi. Gitu loh. Kasih batasan pengetahuan Zuma ini tentang siapa Yahudi, ya, apa hak-haknya dan apa hubungannya sama Paulus, klaim-klaim mereka terhadap Paulus, dan keberhakan mereka berada di dalam root Yahudi. Mungkin itu lebih bagus. Masalahnya kasihan dia tidak tahu tentang Taurat itu yang mana yang dimasukkan oleh Paulus. Justru yang kalian yang nggak tahu Taurat. Kalian yang nggak tahu Taurat. Kalian menyangka bahwa perjanjian lama itu Taurat. Tunggu. Kalian menyangka, sementara kitab Septuaginta aja itu dianggap sebagai kitab yang bukan berasal dari kitab orang Yahudi. Bang Suma, gitu loh. Bang Suma, sabar. Silakan Kak Malikil. Kira-kira Maliki masih si Herdi mau bahas mau jawab apa kira-kira? Kasih koridornya biar nggak masuk dia. Oke. Ya, coba. Esensi dari Taurat itu kan janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu tentang keselamatan Mesias. Itu esensi dari Taurat. Keselamatan siapa? Keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa, berlanjut terus sampai ke pengganapannya kepada mulai ngaco. Sekarang begini,
potong enggak Bang Suma? Satu-satu. Enggak, masalahnya dia membuat masa hukum Taurat larinya ke Adam, kemudian nanti dijualnya Yesus. Damaikan dulu hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Sama saya arahkan dulu si Herdi. Damaikan dulu antara ajaran Taurat dengan ajaran surah-surah Paulus. Itu dulu, Saudara Herdi. Silakan. Jangan Anda ngibul gitu loh. Silakan. Oke, yang saya bilang kan esensi dari Taurat itu penggenapan tentang janji Tuhan. Karena Taurat itu adalah hukum yang dinyatakan kepada manusia untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan, karena hanya sang pembuat hukum tersebut yang bisa melakukannya. Maksudlah hukum Taurat adalah nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Nubuatan ada aja ini. Gimana sih Anda? Coba mana nubuatannya bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan nantinya? Oke. Ada nggak? Oke, gini. Silakan. Hukum Taurat adalah nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Sebab hanya pembuat hukum tersebutlah yang bisa melakukan hukum tersebut dengan 100%. Apa-apaan sih Her? Gak ngerti? Masih gak ngerti? Her. Masih gak ngerti? Hukum Taurat itu salah satunya hormatilah ibu bapakmu. Yesus ada bapaknya. Gak ngerti juga dia. Otoritas pembuat pembuat Taurat itu yang berkuasa atas Taurat itu. Tunggu bang. Si Herdi mencoba menjajakan ajaran Paulus dengan mengkanter semua aspek yang ada dalam hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan Tuhan kepada Nabi Musa dengan mengatakan menubuatkan sang pembuat hukum untuk kemudian apa tadi itu menghapus atau apapun hukum itu sendiri. Nah sekarang hukum Taurat itu mengatakan hormatilah ibu bapakmu, kedua orang tuamu. Yesus bisa menggenapi itu menghormati kepada ayahnya. Jadi Saudara Herdi, Anda melucu gitu loh. Sekarang begini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, ya itu adalah hukumnya wajib mereka laksanakan. Ketika mereka melanggar, cara mendamaikannya melakukan korban hewan. Damai kemudian bertobat mereka dengan cara itu. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan Tuhan itu sendiri yang membuat hukum itu sendiri yang datang kemudian untuk menghapuskan atau mengatakan itu kutukan yang harus ditebus dalam di atas tiang salib. Tapi faktanya tidak demikian. Yesus justru mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Gimana tuh? Sekarang Anda percaya siapa? Yesus atau Paulus? Nah, silakan. Nah, kasih waktu ya, jangan kesurupan ya kawan.
Gini, hukum Taurat ya adalah hukum menurut Taurat adalah hukum yang sempurna. Ya, kesempurnaan hukum Taurat itu tidak ada manusia yang bisa melakukannya 100%. Jadi sempurna bukan dalam artian hukum Taurat itu bercelah, enggak. Saking sempurnanya tidak ada manusia yang berdosa yang bisa melakukannya 100%. Yang bisa melakukan itu hanya Dia yang membuat hukum tersebut, yaitu Kristus. Itu yang saya jelaskan tadi. Taurat, hukum Taurat adalah hukum penggenapan, hukum nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Kata Daud, hukum Taurat itu sempurna, jelas sempurna. Hukum Taurat itu sempurna. Kenapa manusia tidak ada yang bisa melakukannya? Karena manusia yang kagak sempurna, hanya yang sempurna yang bisa melakukan hukum itu. Makanya saya katakan itu nubuatan, karena hanya Kristus Yesus yang bisa melakukan kesempurnaan hukum tersebut. Itu maksudnya. Bro harus paham. Lalu kalau mau dibawa ke dalam Islam, apa yang dipahami, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum Taurat? Kagak ada satupun yang dilakukan oleh Muhammad dari hukum Taurat. Lalu apa kalian mau ngomong Taurat? Apa yang mau didambakan? Tidak ada satupun. Jangan kesurupan dulu, Her. Jangan kesurupan dulu, Her. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya sampai dulu ngapain lari? Kenapa lari ke Islam? Kenapa lari ke Islam? Sementara Anda tidak bisa mendamaikan antara Torah, Yesus dan Paulus. Kenapa lari ke Islam? Separah itukah penyakit kalian? Separah itu diskusi di sini. Kalau cuma jangan cuma mau menyerang kami dong. Harus dua bukan menyerang. Bukan menyerang. Justru Anda diserang oleh kitab Anda sendiri. Kan gitu. Begini, tadi kan udah dijelasin, Bro Juma. Enggak. Begini. Dengar, saya 30 detik. Bentar. Saya turun 30 detik. Gini, mulai panik kalian. Kalau Bang Suma mau membahas Taurat, emang Muhammad melakukan Taurat. Kenapa larinya ke Muhammad, ke Nabi Muhammad? Hei, kenapa ketidakberdayaan kalian itu melarikan kepada ajaran Islam yang begitu sempurna? Komparasi lo Bang Zuma. Komparasi gimana? Dengarkan abang-abangku, dengarkan saudara-saudaraku, dengarkan saudaraku. Al-Quran itu adalah kitab independen, tidak sama seperti perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengatakan mereka seikat. Oke? Oleh karena itulah ketika saudara Herdi mengatakan hukum Taurat sempurna, tidak ada manusia 100% yang mampu melakukan kecuali Yesus. Apakah Yesus punya istri? Gitu loh. Di dalam Quran. Apakah Yesus punya istri? Ketika ada perintah di dalam Taurat memperlakukan istri seperti apa? Apakah Yesus punya istri? Udah di timer aja, mulai ya. Bang Suma, ngomongnya. Oke. Jadi Bang Herdi, saudara Herdi, Anda jangan melakukan bualan di hadapan saya. Oke? Paham ya, Her? Silakan 3 menit, Bro. Herdi dari sekarang. Bro, 3 menit start nih ya. Oke. Jadi gini. Jadi saking
sempurnanya Taurat itu, saking sempurnanya. Jadi Taurat itu saking sempurnanya Taurat itu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Manusia berdosa tidak ada yang bisa mentaati 100% hukum Taurat. Karena saking sempurnanya. Manusia kagak sempurna. Kristus datang ya menggenapi Taurat itu ya digenapi di dalam dua hukum ya. Taurat, seluruh Taurat itu kan berdasarkan kasih. Itu yang Kristus damaikan di dalam Taurat. Yang hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sampai kapanpun. Nah, digenapi di dalam dua, yaitu mengasihi Tuhan. Karena poinnya tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu esensi dari Taurat. Kalau mau ikuti per itemnya kagak ada. Karena kesempurnaan Taurat tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia berdosa. Hanya yang suci yang bisa melakukan itu. Itu maksudnya. Nah, esensinya adalah mengasihi. Makanya Kristus berkata, segala hukum Taurat tergantung kepada dua hukum tersebut, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu karena mustahil manusia pendosa ini bisa melakukan Taurat dengan 100%, mustahil. Lanjut. Ya, saya tambahin ya. Kalau Bang Suma mengatakan Enggak, masih ada waktunya nih. Masih ada waktunya. Gimana Herdi, lanjut? Masih ya, ada ya, 10 aku menit tambahin. lagi. Lanjut, Boleh Herdi. aku yang tambahin? Oh iya, silakan. Ada yang mau tambahkan? Saya aja ya boleh ya. Di Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, Musa berkata kepadamu, bencilah musuhmu dan kasihilah sesamamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini adalah salah satu penggenapan dari hukum Taurat. Jadi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dan menyempurnakan. Bukan untuk menghilangkan. Silakan yang lain. Enggak, ini bagusnya head to head gitu loh, Nathan. Silakan Heri, ada setengah menit lagi. Lanjut. Setengah menit, oke. Kalau kita mau membahas tentang Taurat, itu fatal sebenarnya. Ini kalau mau dibenturkan ke dalam kekristenan, Kristus sudah menyatakan kalian tidak akan sanggup melakukan item-item Taurat. Ya udah, ya. Kristus sudah mengatakan tidak akan sanggup manusia melakukan Taurat dengan 100%. Ya udah, ini esensinya. Taurat adalah kasih. Yaitu lakukan itu. Kasihi. Jadi orang yang mengasihi sesama, contoh. Habis. Oke. Ya, jadi Saudara Herdi, apa ini sudah selesai belum habis ngomong? Saudara Herdi mencoba untuk melakukan kibulan ya. Dia menuduh lagi menuduh dan memfitnah Yesus, mengatakan tidak ada manusia yang sanggup melakukan Taurat. Itu fitnah. Anda nggak akan pernah mampu menunjukkan datanya kecuali surah-surah Paulus. Nah gini, kepada saudara-saudara yang saya katakan bahwa Anda itu ya harus menyadari ketika Anda mengatakan Yesus tidak membatalkan, tidak menghilangkan, tidak menghapuskan, lalu kemudian Anda bukan praktisi Torah, apa yang Anda ingin jual di sini? Ulangan 6 nomor
4 sampai seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring. Uraikan di sini pertanggungjawaban agama Anda yang membatalkan segala hukum Tuhan itu. Di mana Anda mengaminkan kalau dikatakan hukum Taurat itu adalah sampah, sengat maut. Oke? Hukum Taurat itu adalah kutukan. Itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Kalau Anda kemudian mengurai hukum Taurat itu, lalu kemudian Anda nyerang-nyerang Rasulullah Muhammad SAW, otak Anda nggak sempurna sampai ke sana. Karena hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Anda yang mencari penyakit, bukan Bani Israel kok ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang. Oke? Pahami itu. Jadi kalau terkait dengan hukum tiada Tuhan selain Allah, jangan ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Abraham. Makanya kamu akan kecapean cari mana Tuhan yang umat Islam itu. Kamu akan kecapean mencarinya. Kenapa? Karena Tuhannya para nabi itu tak nampak. Tidak seperti Tuhanmu. Oke? Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang kesempurnaan hanya Yesus yang mampu melaksanakan hukum Taurat, faktanya salah satu perintah hukum Taurat, hormatilah ayahmu. Yesus punya ayah? Tidak. Berarti dia cacat, tidak mampu kemudian melaksanakan hukum Taurat yang itu karena dia nggak punya ayah gitu. Bang Zuma, sebentar. Ini masih ada 1 menit 30. Mau menjawab pertanyaan statement Herdi atau gimana nih, Bro? Ya ini saya sedang menjawab, Bro. Ini saya sedang menjawab. Oke, lanjut. Ini sudah saya menjawab gitu. Oke. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan harus disempurnakan, Ulangan 30 nomor 11 mengatakan hukum Musa itu adalah hukum yang mudah, hukum yang ringan. Mana yang berat? Yang mana yang berat? Yang Anda katakan bahwa hukum Taurat itu berat. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Hayo. Lalu kemudian ketika belum sanggup menanggungnya itu ternyata adalah berleha-leha karena sudah dimerdekakan dari hukum Tuhan. Itu yang Anda anggap Yesus mengatakan ada yang hukum yang berat. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Menebus dosamu semuanya sehingga kamu tidak lagi diperhamba oleh hukum Tuhan. Ini apa-apaan ini, Saudara Herdi? Ya, jadi ketika Anda mengatakan hukum Taurat, sahabat dan kami punya hukum sendiri. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yang masalah ini kalian. Hukum hari Minggu itu dari mana asalnya? Kalau Jumat ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau hari Minggu ibadah di gereja, mana hukumnya? Ada nggak? Nggak ada. Hukum Taurat hari Sabat untuk Bani Israel, hari Jumat untuk Bani Ismail. Untuk Kristen, hari matahari. Paham? Jadi kalau Anda berbicara mengenai hukum, dudukkan dulu perkara ajaran Yesus dengan ajaran agamamu. Karena kenapa? Cakar-cakaran gitu loh, silakan. Aku mau interupsi. Iya. Interupsi sebentar, Bang Malik. Silakan. Gue mau interupsi. Si Juma bilang Islam ajaran Ismail, kata Ustadz, diajarin Ustadz ya. Soalnya si Allah sih nggak pernah ngomong. Jadi kalau nipu yang pintar dikit cium. Ismail siapa yang ngomong? Gak usah nangis, Bang. Gak usah nangis, Bang. Kristen aja itu bukan ajaran Yesus. Ngapain ada sibuk dengan Ismail dengan Islam?
itu ngajarin ajaran Islam loh Bang Sony. Yesus itu ngajarin Islam loh. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Itu Islam. Oke. Islam dalam bahasa Ibrani itu salam. Oke. Ismail ajarannya mana? Oke, mulai lagi. Herdi siap. Nangis. Kabur aja. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak kenal gereja. Yesus tidak kenal perjanjian baru. Yesus tidak kenal Paulus. Berhenti dulu. Diam dulu. Oke, Bang Herdi. Kabur ya. Herdi udah siap belum? Kabur Jum. Jawab. Oke. Ya. Jadi ya udah kabur aja kalau mau kabur, Bang. Silakan. Oke, jadi Suman tadi mengatakan Yesus itu tidak punya bapa loh. Banyak sekali Yesus mengakui, ya aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Barang siapa yang menghormati juga menghormati Bapakku. Ya, jadi sebentar, jangan dulu dipotong. Jadi Sumah, benar katamu, hukum Taurat itu memang dinyatakan buat Israel dan hanya Israel. Tuhan tidak pernah menyatakan hukum-hukumnya, ketetapannya kepada bangsa lain. Jadi hanya Israel yang mengetahui itu memang. Jadi kalau ada bangsa yang di luar Israel yang katanya mengetahui yang mengetahui hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bohong. Karena Tuhan sudah memutlakan hanya Israel yang mengetahui, hanya Israel yang memahami, hanya Israel, tidak ada bangsa lain. Lalu dalam hal ini kan Arab itu dapat inspirasi dari mana? Ya, orang Arab itu ya dapat inspirasi dari mana mengatakan bahwa mereka itu punya hukum dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan semesta alam hanya ya di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Lalu datang orang Arab yang mempertentang mengatakan kami juga punya hukum dari Tuhan. Tuhan tidak menyatakan keagungannya seperti itu. Tuhan sudah memeteraikan kepada Abraham lewat anakmu Ishak, ya, dan Tuhan menyatakan dari Abraham lah seluruh bumi itu mendapat berkat. Nah, itu juga dinubuatkan kepada Yakub. Dari Yakub lah seluruh bumi mendapat berkat. Nah, ketika Yakub itu dinubuatkan sampai penggenapannya kepada Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda, bukan Arab. Lalu di sini ada Arab yang mengatakan tidak mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang mana? Itu yang mau kita bahas. Makanya kita masuk ke dalam Taurat. Secara pengertian saja arti dan makna dari Taurat kagak tahu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
lagi mau membahas isinya. Lebih parah lagi, kagak masuk. Jadi kawanku semua di sini hanya bisa bicara panjang lebar, tapi karena dialah yang melakukannya. Nah, ketika dia sudah bisa melakukan hukum itu 100%, siapa saja itu bukan Tuhan. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya saudara. Kalau Anda mengatakan, oh salah, berarti Tuhan Anda berkembang biak. Kan gitu ya. Camkan itu. Jilat itu perkataan Anda kalau Anda tidak senang dengan perkataan itu. Lalu kemudian saudara mengatakan Arab punya hukum dari Allah. Ya itu adalah intrik dari agama kami. Kami punya Allah, kami punya Tuhan, kami punya syariat, kami punya hukum-hukum, kami punya nabi, kami punya kitab suci. Gak ada yang bisa mengganggu itu. Lah Anda Kristen, kitab sucinya iki piye? Siapa yang ngajarin? Lo Yesus saja nggak kenal kitab suci Anda. Tuhannya, anak Maria, itu ajaran sopo iki? Kamu sibuk dengan Islam, kamu lupa agama Kristen itu dari mana? Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan itu. Kitab sucinya pun Yesus tidak pernah menyebutnya dengan kitab Paulus. Rasulnya dia nggak pernah katakan namanya Paulus. Lalu kemudian Anda ingin menutup semua celah kebocoran yang ada di agama Anda dengan membahas Islam. Islam sudah final. Islam ya Islam, independen dia, syariatnya lengkap, akidahnya lengkap, nabinya lengkap, rasulnya lengkap, Tuhannya lengkap, malaikatnya lengkap, ibadahnya lengkap, apapun dalam Islam itu lengkap, tanpa mengambil dari agama lain dan mengatakan kitabnya orang adalah perjanjian lama, lalu Al-Quran dikatakan sebagai perjanjian baru. Kagak seperti kitab lo. Ngatain kitabnya agama lain perjanjian lama, ngatain kitabnya orang adalah kitab bayangan, hukum bayangan, demi untuk menjajakan kitab baru yang namanya perjanjian baru itu. Tapi tidak dikenal oleh Yesus, kan apes. Sementara di dalam kitab yang Anda pegang sekarang, perjanjian lama, Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa. Loh, kemana dia? Loh, kemana? Aduh, kenapa dia? 30 detik Aduh, kayaknya dilempar sama moderator ini. Jangan di-kick dong itu. Jangan di-kick. Bukan aku ya, itu kayaknya dilempar sama moderator itu. Coba lihat. Dilempar moderator apa di Benit? Nggak tahu.
Antara dua itu kemungkinan besar di BN itu karena kata-katanya terlalu teriak-teriak, dianggap sama Iya, TikTok mungkin menghujat. Waduh, sayang itu. Waduh, iya sayang. Udah tertib gini kok. Padahal dia udah masuk loh. Dia masuk sudah menyatakan Yehuda. Iya. Iya. Dia juga lagu. Enggak, Dia Malikil. Dia nggak ngejawab sekali. Iya, dia nggak ngejawab sih. Malikil, terus nggak statementnya, dia nggak mau membantah gitu loh. Berarti kan apa yang diomongkan sama Bro Malikil itu benar semua. Misalkan 10 perintah Tuhan kan. Nabi Muhammad kan tidak melakukan semua perintah Tuhan kan. Tadi yang Bro Malikil jelasin kan. Ada. Enggak. Iya, enggak ada, dan dia nggak mau nggak mengcounter atau menjawab statement dari Bro Malikil kan. Maka aku di pertengahan tadi potong dia, ngingetin dia kalau dia nggak menjawab berarti pernyataan Bro Malikil itu benar. Semua. Aing ini moderator di sini juga Aing. Enggak. Yang ini belum. Coba Nathan. Oh itu rumahnya. Kenapa bro? Kelempar. Oke, teman-teman. Apa yang terjadi? Kenapa bro? Kenapa cuma? Ya, nggak usah diblokir, nggak usah diblokir, nggak usah di. Moderator yang apa itu? Enggak. Ya, jadi saya lanjutkan tadi ya. Saya lanjutkan temanya ya. Anda menuduh siapa Arab, siapa Islam dan seterusnya. Iya, yang pasti. Kasih 1 menit aja. Bro, Arab itu di dalam Yeremia 2 ayat 3 itu adalah bangsa persundalan. Dong, kita buka ya. Yeremia. Oke, Yeremia 3 ayat 2. Nah. Oke. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Jadi orang Arab ini di zaman Yeremia udah terkenal pesina-pesina. Kejahatannya itu udah terkenal. Tuhan tidak pernah melegitimasi Arab sebagai penggenapan janjinya. Kagak ada. Kan Tuhan tadi sudah bahasa bahwa hanya Israel, ketetapannya dan hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Segala bangsa ini termasuk Arab. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa karena hanya Israel. Dan hukum-hukum Tuhan tidak mereka kenal. Segala bangsa selain Israel tidak dikenal. Lalu kalau Anda menyatakan Muhammad itu nabi, rasul, ya, legitimasinya dari mana? Sedangkan Tuhan hanya melegitimasi bangsa Israel. Dari mana umat Islam punya halusinasi melegitimasi Muhammad itu adalah nabi dan rasul Tuhan? Apa dasarnya? Apakah mungkin Tuhan itu amnesia? Apakah mungkin Tuhan itu pelintat-pelintut? Tidak mungkin Tuhan pelintat-pelintut. Yang pelintat-pelintut itu orang yang mengklaim tanpa dasar. Itu masih banyak waktunya. 30 detik. 30 detik. Jadi
saya tambahkan lagi ya di dalam Amos. Saya harap sih Amos ini bisa sampai selesai dibacakan. Amos 3 ayat 1 dan 2. Oke, Amos 3 ayat 1 dan 2. Hanya kamu, ya. Ini dengarlah firman tentang kamu hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal. Hanya Israel yang dikenal. Bagaimana mungkin Arab itu katanya mengenal Tuhan, Muhammad mengenal Tuhan? Kagak mungkin, itu Tuhan palsu. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Oke? Jadi hanya Israel. Ngapain ngotot maksa masih Arab itu dikenal oleh Tuhan? Iya mungkin. Lanjut. Oke, 12 detik. Ya udah, saya habisin ya. Ya, silakan. Ya, Bang Zuma nanti kalau mau buka Silakan Bang Zuma. Halo. Iya, baik. Oke. Tolong Saudara Herdi bacakan saya dalam original teksnya bangsa Arab yang Anda katakan sebagai bangsa pesundal tadi. Silakan. Oke. Zuma. Yeremia 3 ayat 2. Oke. Jadi udah habis waktunya atau setelah baca ini sambung lagi waktunya? Iya, silakan. Oke. Bentar. Bentar ya. Yeremia 3 ayat 2. Oke. Yeremia 3. Oke. 3 ayat 2. Oke. Yeremia 3 ayat 1 ayat 2. Oke. Yeremia 3 ayat 2. Oke. Oke, ini original teksnya. Si enaik al sepaim urei epho lo sugal ya sukhabit or derakim ya sabat lahem ka arabi. Nah ini Arabnya ka arabi. Oke. Udah? Oke. Nah saya tanya sama kamu, sakabat itu artinya apa? Apa itu? Sakabat itu artinya apa? Sakabat itu artinya apa? Set, kaf, lamet, hei, taf. Sakabat apa artinya? Sakabat, nggak ada sakabat di sini, bro. Nggak ada sakabat. Jadi gini Herdi ya. Nggak ada Jadi sakabat, gini ya Her. Itu Itu terjemahan dalam kurung itu ya Her. Supaya kamu paham. Dalam kurung. Bahwasanya ya. Nggak ada dalam bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya al ya di situ ada kata ayin dan lamet al, lalu kemudian dikatakan jalan ya darakem, kamu telah duduk untuk mereka seperti orang Arab. Kamu telah duduk seperti orang Arab. Oke, disebut Arab di situ karena di situ adalah terjemahan di luar bahasa Ibrani kemudian diibranikan ke Arab. Di akhir maksudnya Ya, silakan Anda tunjukkan kepada saya bahwa orang Arab itu pesundal. Silakan. Ya, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Original teksnya, Bung. Bung, original teksnya, Bung. Ini sudah diterjemahkan. Oh, saya mau original teksnya. Jangan Anda nangis. Ketika Anda berhadapan dengan saya membawa data, Anda mengatakan Arab itu pesundal, tolong tunjukkan original teksnya. Atau saya bacakan kepada Anda original teksnya. Nampilin data.
Ya udah silakan bacakan. Ya udah silakan bacakan original teksnya. Oke, saya bacakan kepada Anda ya. Oke. Ini ada 2 kata di dalam kurung di Oke. original teks dalam kitab Oke. yang Anda ambil. Ya, di situ dijelaskan bahwa say anayik al sapayim urai efo lo. Nah ini bahasa Arabnya. Ya apa di dalam kurungnya? Sugjaut. Itu tidak ada terjemahannya. Open cam dong. Itu tidak ada terjemahannya. Open cam dong. Sugjaut. Open Ya, cam oke. lah. dulu. Takutnya dari Lalu kemudian dikatakan di dalam kata sin, kaf, lamet dan taf di situ sukabat, itu dalam kurung, Bung. Itu dalam kurung. Habis waktunya Ya. Bro Juma. Apakah kamu Aduh. Loh, saya baru beberapa menit kok pada nangis semua sih. Open cam. Lalu dikatakan al, itu sama-sama open cam nih. Ini baru data nih. kamu yang punya Disebut-sebut kitab, doang. kamu yang punya kepentingan dari kamu ahli. kamu tuh. Di Tunjukin situ dikatakan lah, darakim, tunjukin dong. ya batlahem ka arabi, hamidbar wa tahanifi, ares bismillah tasik. Lalu kemudian dikatakan ubah kata pesundalnya Her. Waktunya udah habis, Bro. Mana kata pesundalnya? Waktunya udah habis, Bro. Nggak bisa. open Kasihan cam. agama Kristen. Kameranya rusak. Kasihan Kameranya agama rusak Kristen apa kalau nggak debatersnya kayak begini. Open cam lah. Kalau mau buka data open cam. Gak perlu bang. Kamu yang punya kitab. berani. Kalau kamu Nggak berani, nggak baca apa-apa. original teks kitabmu. Masa saya yang Ini muslim ada, lebih paham daripada anda? Itu sudah ada tuh, Kasihan. tuh, udah dibukain. Buka juga dong. Nah, itu kan tinggal ku baca tuh. Itu kan tinggal ku baca. Ngapain saya harus loh? Anda cocokkan dengan bacaan saya kalau salah. Iya, mana Say dalam sin kurungnya? alef, Yang mana, yang sin mana? alef, ayi. Laki-laki. Bang Zuma, Bro Zuma. Kamu salah buka kali dari Kompasiana kali. Dibukain datanya di mana gitu loh. Iya. Nah ini yang ditunjukkan